Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Na'atu ta'alumu wa ta'lim wa tadhkuru tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassukin bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقرب وثوابه لله تعالى يا فتاه يا عليم 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 افتح علينا فضل العارفين افتح علينا فضل العارفين افتح علينا فضل العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبعد Alhamdulillah sebelumnya kita sudah dua muhadharah kita tentang madkhal. Kita sudah masuk sampai hingga pembahasan ke kurun kedua ataupun ke pembahasan qaul taksis madhab, yang sebelumnya kita sudah membahas detail permasalahan-permasalahan tentang al-qaul al-qadim dengan al-qaul al-jadid. Ya, sebelum kita sudah membahas semua tentang itu, sekarang insyaallah kita masuk ke pembahasan mustalah yang dimaksud daripada qaul Imam Asy-Syafi'i ataupun madhab al-Imam Asy-Syafi'i ataupun madhab Asy-Syafi'iyah. Sebagaimana kita tahu, yang sebelumnya kita membahas tentang pembahasan perjalanan madhab Syafi'i, perjalanan syakhsiyahnya Imam Syafi'i ketika masa taksis, ketika dalam lahir beliau sampai meninggalnya beliau pada tahun 204. Otomatis ketika selesainya meninggalnya ataupun ketika meninggalnya Imam Asy-Syafi'i, maka seluruh pendapat-pendapat Imam Syafi'i ataupun seluruh ra'yun ijtihadiyah Imam Syafi'i itu sudah selesai. Ya, sudah selesai setelah meninggalnya Imam Syafi'i pada tahun 204. Sehingga timbul ataupun muncullah murid-murid beliau untuk melestarikan ataupun untuk menaklkan, memindahkan riwayat-riwayatnya Imam Syafi'i kepada murid-muridnya ataupun kepada orang-orang yang ingin tahammul terhadap ilmu-ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga di sini sebelum kita masuk ke pembahasan marhalah selanjutnya, yang berhubungan dengan naklul madhab dengan riwayatnya, di sini kita menginginkan membedakan ataupun ingin membedakan apa yang dimaksud oleh qaul Imam Asy-Syafi'i, apa yang dimaksud dengan madhab Imam Asy-Syafi'i, dan apa yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'iyah. Jadi bila mana kita mengetahui ataupun kita membaca kitab-kitab, kemudian mengatakan ini adalah pendapat daripada mazhab Syafi'i, ini adalah pendapat dari qaul, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapatnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke. Nah, nisbah terhadap perkataan Imam Syafi'i dan nisbah terhadap mazhab itu dua hal yang berbeda. Oke, dua hal yang berbeda. Tidak semua yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak semua yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu semua dinisbahkan terhadap madhab. Tidak semua dinisbahkan kepada madhab. Contohnya apa? Contohnya qaul qadim. Qaul qadim merupakan apa? Merupakan qaul Imam Syafi'i ataupun merupakan salah satu hasil daripada ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir. Dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, benar. Tetapi apakah dinisbahkan kepada madhab? Kan tidak. Tidak dinisbahkan kepada madhab secara qaul mu'tamad ataupun qaul yang yuftabihi. Qaul yang diiftakan ataupun qaul yang dirojihkan terhadap pendapat-pendapat madhab. Tetapi dinisbahkan ke Imam Syafi'i, Karena itu Karena itu termasuk pendapat Imam Syafi'i secara personal. Secara personal. Nah, di sini kita coba untuk mengeluarkan perbedaan antara qaul Imam Asy-Syafi'i ketika ada mustalahat yang mengatakan qaul Imam Asy-Syafi'i dengan ada mustalahat yang mengatakan madhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan mustalahat madhab Asy-Syafi'iyah. Di sini dikatakan apa? Ini menaklkan daripada fatwa fiqhiyah daripada Ibnu Hajar, mengatakan qaul al-Imam Asy-Syafi'i ketika mustalahat qaul Imam Asy-Syafi'i itu dikatakan apa? Yaitu manasu alaihi minal ahkam sharahatan. Oke. Manusu alaihi minal ahkam sharahatan. Apa itu yang dinamakan qaul Imam Asy-Syafi'i? Kalau andaikan kita menemukan suatu pendapat di dalam kitab-kitab mu'tabar ataupun di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mana Imam Syafi'i sendiri yang menaskan ataupun yang mengatakan bahwa ahkam tersebut adalah kadza, pendapat tersebut adalah kadza. Itu adalah nasnya apa? Nasnya memang kita jumpai nas itu dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Dikatakan nasnya dikatakan oleh
Imam Syafi'i sendiri. Maka apa? Maka di sini kita mengatakan qaul Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i kada. Qala Asy-Syafi'i kada. Qala al-Imam Asy-Syafi'i kada. Kalau mana? Kalau kita menemukan suatu pendapat-pendapat yang langsung menisbahkan kepada pendapat Imam Syafi'i secara syakhsiyahnya. Hasil ijtihad beliau sendiri. Oke, hasil ijtihad beliau sendiri. Karena yang namanya madhab itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i saja. Oke, karena di dalam madhab Syafi'i itu bukan hanya perkataan Imam Syafi'i saja, ada pendapat ashab nanti, ada namanya nanti ada wujuh, kemudian nanti ada takhrijat. Itu semua termasuk madhab. Tetapi di sini kita menginginkan apa? Menginginkan nisbah kepada pendapat Imam Syafi'i tersendiri. Oke, kepada nisbah Imam Syafi'i tersendiri. Ketika kita mengatakan qaul Imam Asy-Syafi'i, itu adalah segala sesuatu yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i ataupun yang dikatakan langsung oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab-kitab beliau. Oke, di kitab-kitab beliau, sehingga apa? Sehingga kita katakan qaul Imam Syafi'i kada. Qaul al-Imam Asy-Syafi'i kada. Itu adalah ketika mana kita menemui mustalahat apa? Mustalah qaul al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, kalau andaikan kita menjumpai pendapat ataupun menjumpai apa mustalah yang mengatakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Apa itu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i? Dikatakan apa? Ma khurrija ala mansusatil imam wa qala bihi ashabuhu wa aktsaruhum. Oke, wa aktsaruhum. Jadi yang kedua itu adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa yang ketika bila mana kita menemui ataupun menjumpai di dalam kitab-kitab ataupun di dalam sebuah pendapat-pendapat yang mana pendapat-pendapat itu adalah merupakan hasil daripada takhrijat. Apa itu takhrijat? Takhrijat itu mengeluarkan hasil ijtihad ashab yang diambil daripada nas-nasnya si imam. Yang diambil daripada nasnya seorang si imam, Imam Syafi'i tersendiri. Terhadap mansusot. Jadi Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i menaskan kalau hukum kada adalah hukumnya seperti ini. Oke. Kemudian para ashab yang datang pada setelahnya itu mentakhrij. Apa itu mentakhrij? Mengeluarkan hukum baru. Oke, mengeluarkan hukum baru yang asal ataupun kaidahnya itu diambil daripada mansusotnya imam sendiri. Diambil daripada nas-nasnya imam sendiri. Perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam buku-buku beliau. Itu sehingga apa? Sehingga itu yang dikatakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini sudah bukan mengatakan qaul, tetapi mengatakan mazhab. Oke? Karena mengatakan apa? Karena mengatakan mazhab. Karena al-wujuh termasuk apa? Termasuk di dalam mazhab. Hasil daripada takhrijat masuk ke dalam mazhab. Sehingga apa? Sehingga ketika dikatakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah ma khurrija, apapun yang ditakhrij, apapun yang dikeluarkan, hasil hukum baru. Oke, hasil hukum baru yang dikeluarkan para ashabil wujuh. Nanti kita bahas setelah ini pembahasan hari ini, yaitu ashabil wujuh. Apa itu ashabil wujuh? Kemudian andil mereka terhadap mazhab Syafi'i itu seperti apa? Yaitu apa? Mazhab Imam Syafi'i khurrija ala mansusatil imam wa qala bi ashabu aktsaruhum. Yang dikatakan oleh para ashab yang mana ashab itu mengeluarkan hasil ijtihadnya itu dikeluarkan daripada nasnya si imam sendiri. Dikeluarkan takhrijnya, dikeluarkan apa? Dikeluarkan hukum baru yang berdasarkan nas si imam langsung. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya mustalahat mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah. Apa itu mazhab Asy-Syafi'iyah? Al-wujuh allati fara'aha al-ashab min kalamil imam au kharrajuha ala usulihi wa qawaidih. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Dikatakan apa di sini? Dikatakan bahwa al-wujuh yaitu hasil ijtihad daripada ashab. Nanti kita akan mengatakan wujuh itu apa. Setelah ini kita akan mengetahui. Kemudian ashabil wujuh itu apa? Kenapa mendahulukan mustalahat qaul Asy-Syafi'i, qaul Imam Asy-Syafi'i? Karena setelah ini kita sudah pindah ke pembahasan madhab full. Oke, karena kita sudah selesai membahas Imam Syafi'i, membahas qaul qadim beliau, permasalahan qaul qadim, permasalahan qaul jadid, semuanya kita sudah bahas sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga kita ingin transmisi ataupun kita ingin berpindah daripada pembahasan Syafi'i, pembahasan Imam Syafi'i secara syakhsiyah, kita pindah ke madhab. Sehingga ketika mana kita pindah ke madhab, pindah ke madrasah, kita ingin membedakan apa yang dikatakan madhab itu dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita ingin membedakan dari awal, sehingga apa yang nanti kita bahas ke depan itu semua adalah termasuk daripada madhab Asy-Syafi'i. Apa-apa yang dihasilkan oleh madhab Asy-Syafi'i. Oke. Di sini madhab Syafi'i apa? Termasuk al-wujuh, yaitu hasil daripada ijtihad, hasil daripada
ijtihadnya para ulama ashabil wujuh, allati farahal ashab, yang mana para ashab itu mengeluarkan hasil-hasil ijtihad tersebut dari siapa? Dari kalam al-imam. Sama dengan apa? Sama dengan mustalahat yang di atas, mazhab al-imam Asy-Syafi'i. Itu sama dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Okay? Min kalamil imam, diambil daripada perkataan imam, ataupun diambil daripada usul dan kaidah-kaidah si imam. Okay? Yang diambil daripada kaidah ataupun usul sang imam. Yang diambil oleh siapa? Yang diambil oleh para ashab, sehingga melahirkan hukum baru. Yang mana Imam Syafi'i sendiri tidak menaskan ataupun tidak menyebutkan hukum masalah tersebut. Sehingga kalau mana Imam Syafi'i tidak menyebutkan hukum terhadap suatu permasalahan, otomatis para murid-murid yang datang setelahnya mesti ingin mengeluarkan hukum. Imam Syafi'i tak mengatakan masalah ini, Imam Syafi'i tidak menaskan. Kita cari-cari di kitab Syafi'i tidak menemukan. Imam Syafi'i di riwayat-riwayatnya tidak dikatakan hukum masalah ini seperti apa. Sehingga para ashab, ulama-ulama yang datang setelah mazhab Syafi'i mengeluarkan hukum baru sesuai dengan kaidah imam. Mungkin mengeluarkan hukum baru sesuai dengan kaidah imam ataupun sesuai dengan nasnya imam. Ada suatu hukum yang permasalahannya itu hampir mirip. Mungkin hampir mirip. Tetapi Imam Syafi'i tidak mengeluarkan hukum masalah yang baru. Tetapi masalah baru yang datang ini itu agak mirip. Agak bersamaan, agak memiliki persamaan dengan hukum yang sebelumnya Imam Syafi'i katakan. Nah, maka para ashab di sini bertugas apa? Bertugas untuk mengeluarkan hukum baru binaan atas qaul Imam Syafi'i yang sebelumnya sudah dihukumi. Itu termasuk wujuh atau mazhab Asy-Syafi'i. Dan sehingga hukum tersebut apakah kita nisbahkan ke Imam Syafi'i? Tidak. Kita tidak boleh mengatakan qaul Syafi'i seperti ini. Tak, Imam Syafi'i tak mengatakan. Imam Syafi'i tidak mengatakan. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah murid-murid beliau, ashabil wujuh. Murid-murid beliau mengatakan, diambil dari mana? Diambil dari pendapat Imam Syafi'i yang dinaskan daripada masalah sebelumnya. Ataupun kalau andaikan tidak ada masalah, diambil daripada kaidah ataupun diambil daripada usul-usul madhab yang sebelumnya Imam Syafi'i sudah bina ataupun sudah buat. Sehingga hasil yang ditemui itu kita tidak bisa nisbahkan kepada Imam Syafi'i. Kita tidak bisa mengatakan pendapat Syafi'i seperti ini. Tidak. Tetapi kita mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Oke, mazhab Syafi'i seperti ini. Itu adalah apa? Tiga mustalahat yang biasanya kita jumpa. Oke, jadi apa? Jadi kita jangan menyamakan. Oke, kita tidak boleh menyamakan mustalah mengatakan qala Imam Asy-Syafi'i. Seperti ini. Kalau andaikan antum mengatakan qala Asy-Syafi'i ataupun qala al-Imam Asy-Syafi'i, antum mesti menjumpai nasnya Imam Syafi'i sendiri. Karena menjumpai riwayat Imam Syafi'i mengatakan hal seperti itu. Tetapi ketika antum mengatakan wa indal madzhab Asy-Syafi'i ataupun wa inda madzhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka di sini apa? Di sini antum boleh menaklkan wujuh, boleh menaklkan qaul mu'tamad, semua itu. Oke? Boleh menaklkan al-wujuh, hasil daripada takhrijat. Karena apa? Karena itu dinisbahkan kepada mazhab, tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sendiri. Oke? Kemudian setelah itu Imam Ibnu Hajar menakalkan dalam fatwa mengatakan apa? Perkataan beliau, la yajuzu ayyuqala fi hukmin hadza madhhabu Syafi'i. Okay, kita tidak diperbolehkan mengatakan ini adalah hukum daripada mazhab Syafi'i. Okay? Illa idza ulima kaunuhu nasu ala dzalika bi khususihi. Kecuali kalau andaikan kita mengetahui pendapat tersebut memang sudah dinaskan. Ada di dalam kitab. Oke, pendapat itu ada di dalam kitab, nasnya ada. Wa kaunuhu mukharrajan ala mansusihi, ataupun hasil tersebut itu adalah hasil daripada ijtihadnya para ashab. Ijtihadnya para ulama-ulama murid-murid Imam Syafi'i. Murid-murid Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menisbahkan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita tidak bisa menisbahkan ini adalah mazhab Syafi'i sedangkan kita tak menemui nas. Kita tidak menemui nasnya Syafi'i, kita tidak menemui nasnya para ashab, kita tidak menemui nasnya takhrijat, kemudian kita nisbahkan ini adalah mazhab Syafi'i. Mungkin ini adalah mazhab Syafi'i. Maka kita tidak bisa menisbahkan itu terhadap mazhab. Kita tidak bisa menisbahkan itu terhadap mazhab Asy-Syafi'i. Nanti kita di akhir muhadharah kita akan membahas tentang apa? Setelah kita membahas tentang sejarah ataupun atwar pembahasan mazhab Syafi'i, kita akan membahas tentang pendapat-pendapat mu'tamad. Itu kita last ataupun akhir daripada muhadharah madkhal insyaallah.
Oke. Kemudian kita nakal daripada apa? Nakal daripada kalamnya Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab beliau Al-Madkhal ila Dirasatil Madaris Al-Madhab Al-Fiqhiyah. Beliau mengatakan apa? Mimma yang bagi ayutanabah ilaihi anna kulla madhabin yadummu aqwal imamil madhab wa ijtihadatihi. Yang perlu kita perhatikan, jadi ayutanabahnya kita perlu perhatikan, yang dinamakan madhab. Yang dinamakan madhab itu apa? Suatu madhab itu akan mengumpulkan aqwal imam. Oke, ketika kita mengatakan madhab, maka di dalam madhab itu ada apa? Ada namanya aqwal al-imam, perkataan-perkataan sang imam. Oke, perkataan imam. Wa ijtihadatihi dan apa? Dan ijtihad-ijtihadnya sang imam. Kama yadummu jami'al aqwal wal ijtihadat allati dhahaba ilayha ulamul madhab. Begitupun juga yang dikatakan madhab itu adalah segala sesuatu yang dikumpulkan ataupun yang dikeluarkan hasil dan aqwal ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama-ulama madhab. Oke, yang dikeluarkan oleh ulama-ulama madhab. Maka kita bisa sebut itu adalah madhab. Wala yajuz, dan kita tidak bisa mengatakan apa? Antun sabakulla hadhil aqwal ila muassisil madhab. Kita tidak bisa menisbahkan itu kepada muassisnya. Kita tidak bisa mengatakan ini perkataan Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i di kitab kada, enggak. Kita tidak boleh. Karena apa? Karena yang dikeluarkan itu adalah hasil ijtihadnya para ashab. Hasil ijtihadnya ulama-ulama madhab. Yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam madhab. Oke? Naam, qad yuqal al-madhab asy-Syafi'i fi hadhil mas'alah kadza. Jadi mengatakan madhab asy-Syafi'i seperti ini. Wala yuridu al-qail anna asy-Syafi'i qad qala dzalika wa afta bihi. Sehingga apa? Kalau kita bisa mengatakan madhab Syafi'i mengatakan ini. Madhab Syafi'i mengatakan hukumnya seperti ini. Oke? Itu bukan berarti kalau Imam Syafi'i mengatakan itu. Oke? Kita tidak bisa mengatakan kalau al-qail anna asy-Syafi'i qad qala dzalik. Tidak. Wala yurid. Ketika ulama mengatakan apa? Mengatakan al-madhab asy-Syafi'i dzahaba ila hadzal hukum yadhhabu ila kada kada kada. Wa tafsil kada kada kada. Wa idza kana kada kada hukumnya seperti ini. Tafsil contoh sepertinya. Maka apa? Ulama yang mengatakan al-madhab asy-Syafi'i itu tidak menginginkan perkataan tersebut itu apa? Al-qail itu Syafi'i. Oke, al-qail adalah Syafi'i. Beliau tidak menginginkan hal itu. Oke, beliau tidak menginginkan hal itu. Beliau hanya menakalkan madhab, bukan menakalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa inna ma yuridu anna hadzal hukma huwal mu'tamad fil fatwa 'inda Syafi'iyah. Sehingga kita mengatakan mazhab Syafi'i adalah seperti ini. Itu yang dimaksud adalah memindahkan ataupun menjelaskan kepada antum ini adalah hukum daripada qaul mu'tamadnya mazhab. Bukan perkataan Imam Syafi'i. Ini bukan perkataan Imam Syafi'i. Wa hadhil masalah istilahiyah. Jadi ini adalah masalah-masalah istilah yang mana kita harus mengetahui, membedakan mana yang dikatakan hada qaul Imam Syafi'i dan apa yang dikatakan hada madzhab Imam Syafi'i. Apakah perkataan Imam Syafi'i masuk ke madzhab? Masuk. Perkataan Imam Syafi'i masuk ke madzhab. Tetapi apa? Tetapi kita boleh menggunakan qaul Syafi'i dan kita boleh menggunakan madzhab Syafi'i. Boleh dua-duanya. Kalau andaikan memang itu perkataan Imam Syafi'i. Oke, kalau andaikan itu perkataan Imam Syafi'i. Nah, sehingga ketika kita bertaklid, kan sekarang kita bertaklid ya. Sehingga bagaimana kita bertaklid, kita berijtihad, bukan ijtihad, kita mengeluarkan hukum-hukum, itu kita menisbahkan kepada mazhab. Jadi kita menisbahkan kepada mazhab. Nah, perkataan-perkataan Imam Syafi'i itu akan ditimbang. Jadi bukan semua perkataan Imam Syafi'i itu dimasukkan ke dalam mazhab. Seperti perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang marjuh ataupun yang sebelumnya Imam Syafi'i batalkan di qaul qadim ataupun perkataan Imam Syafi'i yang memang beliau tidak mengiktibarkan, maka kita tidak bisa memasukkan ke dalam mazhab. Walaupun itu memang perkataan Imam Syafi'i. Ya, walaupun kita perkataan Imam Syafi'i. Nah, itu adalah apa? Itu adalah yang membedakan ataupun yang membedakan apa? Setiap mustalah mazhab Syafi'i ataupun mustalahnya qaul al-Imam Asy-Syafi'i dan mengatakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa mustalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Asy-Syafi'iyah itu secara nisbah ke taklid itu sama. Nisbah kepada taklid adalah sama. Tidak berbeda. Tidak berbeda. Sehingga apa? Sehingga di sini ketika mana kita mengetahui qaul mazhab Asy-Syafi'i ataupun mazhab Asy-Syafi'iyah itu adalah pendapat mazhab. Ini pendapat mazhab.
Itu yang ingin kita membedakan dari awal. Sehingga selepas ini ketika kita mengatakan madhab Syafi'i itu antum sudah paham. Mungkin sudah paham. Jadi tidak bercampur antara perkataan Imam Syafi'i tersendiri dengan madhab. Apa yang dimaksud dengan madhab dan apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembahasan apa? Al-ahkam al-mudawwana fil madhab. Nah, ini sebenarnya masuk ke pembahasan sebelumnya. Oke, masuk ke pembahasan sebelumnya. Yang mana kita mengatakan madhab Syafi'i dan mana yang kita katakan perkataan Syafi'i. Oke. Di sini ana menakalkan daripada kitab Haya Syekh As-Samanun, di kitab beliau. Banyak ulama-ulama tapi tahrir daripada Syekh As-Samanun lebih muharrar terhadap ahkam ataupun klasifikasi penulisan hukum dalam madhab. Ini penulisan hukum di dalam pengklasifikasian penulisan hukum di dalam madhab. Yang pertama adalah ahkam istanbatuha al-Imam Asy-Syafi'i wa nassu alaihi. Mungkin al-awwal, ahkam istanbatuha al-Imam Asy-Syafi'i wa nassu alaihi. Segala sesuatu hukum yang mana hukum itu diistimbatkan ataupun hukum itu dikeluarkan hasil daripada istimbatnya Imam Syafi'i dan dinaskan oleh Imam Syafi'i, maka apa? Maka kita mengatakan al-aqwal al-mansusoh. Jadi kalau andaikan ada istilah al-aqwal al-mansusoh, itu adalah hukum yang dihasilkan daripada ijtihadnya Imam Syafi'i dan dinaskan Imam Syafi'i. Oke, ataupun madhab Asy-Syafi'i, ataupun kita bisa mengatakan ini adalah madhab Asy-Syafi'i. Oke, hukum-hukum yang dihasilkan daripada ijtihadnya Imam Syafi'i sendiri, ataupun Imam Syafi'i menaskan hukum tersebut, maka kita bisa mengatakan al-aqwal al-mansusoh kada. Ataupun apa? Ataupun madhab Asy-Syafi'i kada. Oke, madhab Asy-Syafi'i, madhabnya sang imam, bukan madhab secara madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ahkam istanbatuha al-ashab min dukhuliha tahta umumi dzikri al-imam au qa'idatin qarraraha. Oke. Yang kedua, itu adalah ahkam, yaitu sebuah hukum yang mana hukum itu dihasilkan. Oke, istanbatuha yang mana dihasilkan para ashab. Nanti kita setelah ini membahas ashab itu siapa. Yang mana apa? Yang mana dihasilkan oleh para ashab min dukhuliha tahta umumi dzikri al-imam. Yang mana hukum-hukum itu masuk ke dalam kaidah-kaidahnya sang imam. Oke, tidak keluar daripada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh imam di mazhabnya. Tetapi apa? Tetapi di sini yang mengatakan bukan siapa? Bukan Imam Syafi'i, tetapi ulama-ulama mazhab. Jadi ulama mazhab yang dikeluarkan melalui kaidah-kaidahnya sang imam. Maka di sini kita mengatakan apa? Bukan mengatakan aqwal al-mansusoh, tapi kita mengatakan al-wujuh fil madhab. Jadi al-wujuh fil madhab. Sehingga ketika mana ada perkataan al-wujuh fil madhab, itu adalah hasil hukum istimbatnya para ulama-ulama madhab yang dihasilkan melalui metode dan al-istidlal madhab Asy-Syafi'i yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i ataupun perkataan-perkataan nas-nas Imam Asy-Syafi'i. Ini dikatakan apa? Al-wujuh fil madhab. Kemudian yang ketiga, ahkam istanbatuha al-ashab minal adillah asy-syar'iyyah mubasyaratan. Oke, mubasyaratan. Ma'al jari' ala tariqatil imam fi istidlal wa mura'atu qawa'idihi wa usulihi. Yang ketiga mengatakan ahkam, hukum-hukum yang dihasilkan juga oleh para ashab dari dalil-dalil. Oke, dari dalil. Yang atas tadi dalil apa? Yang atas tadi sebelumnya hukumnya diambil daripada perkataan sang imam. Mungkin diambil dari perkataan sang imam, nas ataupun kaidah sang imam. Nah, yang ketiga itu diambil daripada dalil syar'i. Dalil syar'i langsung diambil daripada nas-nas syar'i. Entah itu Quran ataupun sunnah ataupun itu dalil-dalil al-hadits, al-athar semua. Ma'al jari' ala tariqatil imam. Tetapi walaupun ulama tersebut mengambil daripada nas langsung, cara berfikirnya dan cara mengistimbatnya itu sesuai dengan kaidah imam. Sesuai dengan kaidah imam. Maka dinamakan apa? Maka dinamakan al-wujuh fil madhab. Sama. Dinamakan al-wujuh fil madhab. Yang kedua diambil daripada nas dan diambil daripada kaidah-kaidah sang imam.
Yang ketiga, diambil langsung ke adillah. Langsung diambil ke dalil syar'i, langsung ambil dalil syar'i. Tetapi saat memahami dalil syar'i, saat mengeluarkan daripada hukum-hukum dalil syar'i, itu menggunakan metode yang Imam Syafi'i gunakan. Oke, yang Imam Syafi'i gunakan, yang Imam Syafi'i perbuat dalam apa? Dalam berijtihad. Maka apa? Maka di sini dikatakan al-wujuh fil madhab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ahkam, hukum juga. Istanbatu al-ashab fi mas'alatin maskutin anha bin nassin mu'ayyanin lil imam. Yang keempat, itu adalah sebuah hukum yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan oleh para ashab. Okay? Tetapi beda, bukan seperti nomor 2 dan nomor 3. Tetapi apa? Tetapi di masalah yang maskut, Imam Syafi'i langsung tak mengatakan. Imam Syafi'i tidak menghukumi suatu masalah tersebut. Maskut anhu. Okay? Maskut anha min nassin mu'ayyanin. Daripada nasnya sang imam. Jadi contoh sang imam tidak menghukumi suatu masalah tersebut, sehingga para ashab datang untuk mendatangkan hukum baru terhadap masalah tersebut. Binaan atas apa? Binaan atas takhrijat yang diambil daripada perkataan-perkataan sang imam, yang memang Imam Syafi'i tidak mengatakan hal itu. Imam Syafi'i tidak menghukumi. Tidak menghukumi apa? Tidak menghukumi hukum itu. Tidak menghukumi masalah tersebut. Sehingga apa? Sehingga ulama-ulama yang datang setelahnya mesti mengeluarkan hukum. Nah, ini dikatakan apa? Dikatakan al-wujuh fil madhab juga. Mungkin dikatakan al-wujuh fil madhab. Bukan dikatakan al-aqwal al-mansus. Tidak dikatakan madhab Syafi'i. Tidak dikatakan ini semua adalah perkataan Syafi'i. Tidak. Itu adalah perkataan daripada ulama-ulama madhab yang dinisbahkan kepada madhab Syafi'i. Okay. Kemudian terakhir, al-khamis, ahkam istanbatu al-ashab fi mas'alataini mutasyabihaitaini qad nassa Syafi'i fihi ma ala hukmaini mukhtalifaini. Okay. Yang ini adalah hukum juga, okay, hukum-hukum yang dikeluarkan oleh sang imam. Okay, dikeluarkan oleh ulama mazhab. Okay, dikeluarkan oleh ulama mazhab al-ashab. Yang mana hukum ini itu diambil daripada dua masalah yang hampir sama. Okay, ada dua masalah yang hampir sama. Masalah tadi mutasyabihatain. Jadi Imam Syafi'i itu menghukumi suatu masalah yang mana masalah E dengan masalah B itu hampir sama. Oke, secara zahir hukumnya hampir sama. Oke, masalah mutasyabihatain qad nasso Syafi'i fihima. Tetapi Imam Syafi'i menghukumi dua masalah ini berbeda. Hukum E mengatakan hukumnya contoh adalah tidak boleh, dan hukum B mengatakan boleh. Tetapi kalau kita lihat di antara dua masalah itu hampir sama masalahnya. Kenapa Imam Syafi'i bisa berbeda hukum antara masalah E dengan masalah B? Sepatutnya kalau andaikan hukum itu hampir sama, hukumnya mesti sama. Kalau boleh ya boleh, kalau tak boleh tidak boleh. Tetapi kita menjumpai Imam Syafi'i menghukumi yang berbeda. Berbeda. Di antara dua masalah yang hampir sama, itu Imam Syafi'i di masalah yang E mengatakan boleh, di masalah yang B mengatakan tidak boleh. Sehingga ulama-ulama mazhab yang datang setelahnya mesti mentahrir. Ini kok Imam Syafi'i berbeda? Pendapat yang mana yang harus kita keluarkan? Pendapat mana yang kita lebih rojihkan? Maka apa? Maka di sini maka ulama-ulama berijtihad, qaul yang satunya dinamakan mukharraj dan qaul satu dinamakan mansus. Sehingga di sini dikatakan al-aqwal al-mukharraj. Al-aqwal al-mukharraj, yaitu perkataan-perkataan imam yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan. Nah, itu ya siapa yang amalia, siapa yang menjadikan ataupun siapa yang menghukumi ataupun yang mengeluarkan, yang mempertimbangkan perkataan mazhab, perkataan Imam Syafi'i, yaitu para ashab, ulama-ulama yang datang setelah Imam Asy-Syafi'i. Nah, 5 ini adalah thariqah ataupun hukum-hukum yang ditulis di dalam mazhab. Yang tertulis di dalam mazhab. Ada dikatakan aqwal al-mansusah, ada dikatakan mazhab Asy-Syafi'i, ada dikatakan al-wujuh fil mazhab, dan ada dikatakan aqwal al-mukharraj. Ini adalah khulasah daripada hukum-hukum ataupun hasil ijtimbat daripada ulama mazhab ataupun dari Imam Syafi'i sendiri yang kita jumpai di dalam kitab-kitab. Nah, itu tidak keluar daripada wujuh dan tidak akan keluar daripada aqwal mukharraj ataupun tidak akan keluar daripada aqwal al-mansus. Semuanya akan Semuanya akan meliputi semua ini. Okay? Semuanya akan Semua tidak akan terlepas dari dari 5 cabang ataupun 5
klasifikasi yang ditulis oleh Syekh Isa Mannun. Oke. Itu adalah ahkam al-mudawwanah fil madhab. Jadi klasifikasi apa? Klasifikasi yang ada di dalam madhab. Kemudian setelah kita selesai, ini adalah lanjutan apa? Lanjutan masalah yang sebelumnya. Lanjutan masalah sebelumnya kita sebelumnya tidak sempat mengatakan, ataupun tidak sempat kita menjelaskan. Kita langsung masuk ke marhalah ataupun al-malamih, al-marhalah ats-tsaniyah wa ahammu simatiha. Oke. Yaitu marhalah apa? Marhalatun naql madhab wa riwayatul musannafatil imam. Jadi setelah meninggalnya Imam Syafi'i, setelah qaul qadim qaul jadidnya Imam Syafi'i, permasalahan sebelumnya, kita masuk ke pembahasan naql, yaitu menyebarkan ataupun memindahkan perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ini masih perkataan Imam Syafi'i. Oke, perkataan Imam Syafi'i. Jadi mazhab ini belum mulai muncul. Oke, ulama-ulama mazhab masih belum mulai muncul. Jadi kita masih menyampaikan, masih menyebarkan perkataan Imam Syafi'i, riwayat-riwayatnya, hukum yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang mana ulama itu mengklasifikasikan ataupun memasukkan dari tahun 204 ketika meninggalnya Imam Syafi'i sampai tahun 270. Jadi sampai tahun 270. Akhir daripada ulama nakal ataupun ulama riwayat yang datang setelah Imam Syafi'i. Yang pertama, ahammu malami hadhil marhalah. Ya, ahammu malami hadhil marhalah. Jazakumullah khair, insyaallah. Ahammu malami hadhil marhalah. Nah, kalau andaikan, jadi kita akan mukhalasah saja. Sebenarnya ceritanya panjang. Oke, ceritanya panjang. Tarikh itu Masya Allah, kitab-kitab itu ada yustaghna an. Kitab-kitab yang sebelumnya saya sebutkan ke antum itu, kalau antum ingin taghalghal ataupun ingin mengetahui sejarah panjang, itu sangat panjang. Tapi kita coba untuk mentalkhiskan ataupun untuk memukhtasorkan apa yang terjadi dan apa yang menjadi titik poin pada masa tahun 204 hingga tahun 270. Yang pertama adalah al-i'tina' bi riwayati musannafatil imam. Oke. Al-i'tina' bi riwayati musannafatil imam. Di sini ketika Imam Syafi'i sudah meninggal, yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah melanjutkan estafet pendapat ataupun madhab Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i tersendiri. Oke, pendapat Imam Asy-Syafi'i, riwayat-riwayatnya Imam Syafi'i. Di sini keluarlah Mukhtasar Muzani, keluarlah Mukhtasar Buaiti, keluarlah Mukhtasarnya Harmalah At-Tujibi, keluarlah riwayat-riwayatnya Imam Rabi' Al-Muradi terhadap kitab Risalah Al-Baru, kitab Risalah barunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini mulai nyebar, mulai dipindah-pindah. Ada orang datang kemudian belajar Mukhtasar, kemudian orang datang menasakh Mukhtasar. Jadi disinilah mulai murid-murid Imam Syafi'i menggantikan posisi Imam Syafi'i dalam menyebarkan apa? Dalam menyebarkan riwayat-riwayatnya madhab Syafi'i. Menggunakan riwayat-riwayatnya madhab Syafi'i. Oke, meriwayatnya madhab Syafi'i. Nah, di sini setelah sebelumnya kita sudah membahas ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Buaiti menggantikan posisi Imam Syafi'i. Kemudian setelah Imam Buaiti ditangkap oleh kerajaan saat itu karena difitnah tentang khalqil Quran, digantikan oleh Al-Imam Al-Muzani. Sehingga Imam Muzani mentadris ataupun berfatwa ataupun ada di singgasana tadris untuk melanjutkan apa yang sebelumnya dilanjutkan yang dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Buaiti. Okay, menyebarkan sehingga keluarlah Mukhtasar Muzani. Okay, kemudian dari sinilah datang kitab-kitab setelahnya. Kemudian di sisi lain selain Imam Muzani sebagai tadris, di sisi lain adanya Syekh ulama Rabi' Al-Muradi sebagai periwayat madhab, yang mana Imam Muradi ataupun Rabi' itu hidup selama 66 tahun setelah meninggalnya Imam Syafi'i. Bayangkan 66 tahun hidup setelah meninggalnya Imam Syafi'i. Jadi semua riwayat itu yang meriwayatkan siapa? Rabi'. Oke, jadi ulama-ulama semua datang. Hatta diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di manaqib beliau. Itu beliau melihat sekitar ada 600 mobil, atau dulu kan tidak ada mobil ya, ada 600 rahilah bahasanya. Oke, 600 rahilah, 600 kendaraan, yang mana 600 ini ada di depan di depan rumahnya Rabi'. Mereka untuk apa? Hanya untuk menginginkan mendapatkan riwayatnya Imam Syafi'i.
Oke, di sini tuh mulai apa? Mulai nakal, mulai apa? Mulai berpindah, mulai menyebarkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Saking banyaknya atau saking, yes, saking banyaknya apa? Saking banyaknya yang menginginkan mazhab Syafi'i itu sampai diriwayatkan 600 situmi'atin. Oke, 600 apa? 600 rahilah. 600 orang. 600 kendaraan. Mungkin 600 kendaraan. Kalau mungkin zaman sekarang itu kereta ya. Jadi 600 kereta, itu entah parking mana yang akan digunakan. 600 kendaraan, 600 keledai, 600 kuda zaman itu. Itu hanya menginginkan meriwayatkan mazhab Syafi'i yang diambil daripada siapa? Yang diambil daripada khotibnya diambil daripada Rabi' Al-Muradi. Nah, sehingga marhalah yang kedua, kita ambil sampai meninggalnya Imam Rabi' pada tahun 270. Oke, pada tahun 270. Jadi 204 dari meninggalnya Imam Syafi'i itu sampai 270 akhir meninggalnya murid langsung Imam Syafi'i. Murid langsung Imam Syafi'i itu siapa? Yaitu Imam Rabi' Al-Muradi yang meninggal pada tahun 270. Nah, dari sini itu kita jadikan klasifikasi baru, Marami yang kedua. Oke, Marami yang kedua. Sudah di sini mulai nakal. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya mulai menyebarkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Riwayat Imam Syafi'i sudah mulai mulai dinakalkan, mulai disebarkan. Nah, inilah yang menjadi apa? Yang menjadikan mazhab kita masih ada. Tidak indithar, tidak mati. Mazhab Syafi'i tidak mati dengan matinya Imam Syafi'i. Tidak seperti apa? Tidak seperti Al-Laits Ibnu Sa'ad yang apa? Yang murid-muridnya tidak mengembangkan ataupun tidak menakalkan perkataan-perkataan beliau. Oke. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, lam yusannif talamidul Imam Asy-Syafi'i musannafat fi usulil fiqh. Nah, yang di proses ini di antara tahun 204 sampai tahun 270, semua murid-murid Imam Syafi'i, entah itu dari kalangan qadim, entah itu dari Imam Qarabisi, Za'farani, Ahmad ibnu Hanbal ataupun yang lain, hatta ulama-ulama yang baru daripada Muzani, Buaiti, Rabi' Al-Muradi ataupun Rabi' Al-Jizi ataupun Harmalah At-Tujibi ataupun yang lain. Oke, murid-murid yang langsung mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i itu tidak ditemukan ataupun tidak kita jumpai penulisan kitab-kitab usul fiqh. Cukup dengan apa? Cukup dengan apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, Ar-Risalah Al-Jadidah, dah sampai situ. Jadi ulama-ulama yang setelahnya itu prosesnya murid-murid Imam Syafi'i yang langsung belajar dengan Imam Syafi'i itu mereka muhimmatnya ataupun kepentingan mereka itu hanya menyampaikan saja, menaklkan, menyebarkan, memindahkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Okay? Jadi tidak ada yang namanya proses kitab baru, tulisan kitab baru dengan fan baru ataupun dengan metode baru, itu tidak. Oke, tidak ada. Kemudian yang ketiga, lam yataqallat ahadun min fuqaha'i Syafi'i al-qada' khassatan fi masyriqil islami. Oke. Yang ketiga, kalau andaikan antum melihat kitab-kitab madkhal, entah itu madkhal Syai'ali ataupun Dr. Akram ataupun Syekh Sulaiman Ashqar ataupun Syekh Al-Kaf ataupun Dr. Lamin An-Naji yang lain-lain, itu tidak akan keluar daripada apa? Tidak akan keluar daripada ahamnya ini. Oke. Kita bahas hanya ra'sun saja. Kita bahas apa? Kita bahas khulasah daripada apa? Daripada ra'sun. Anak keluarkan apa? Keluarkan ra'sun khulasah sejarah pada apa yang terjadi pada saat itu. Kalau antum ingin yang detail, kitab Masya Allah sudah yustaghna'an, banyak. Jadi yang ketiga itu tidak yataqallat. Jadi zaman ini itu tidak ada murid-murid Imam Syafi'i yang ada di posisi pemerintah. Tidak ada yang di jabatan kerajaan, tidak ada. Jadi tidak ada yang apa? Tidak. Jadi zaman itu yang menjabat di kerajaan siapa? Iya, murid-muridnya Imam Hanafi, Yusuf ataupun Muhammad Asy-Syaibani. Jadi yang menjabat, yang menjabat di jabatan-jabatan kerajaan itu tidak ada yang daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi belum ada, belum dimulai. Zaman ini belum dimulai murid-muridnya Imam Syafi'i itu mulai apa? Mulai menduduki kerajaan-kerajaan, menduduki posisi-posisi wadhifah di kerajaan saat itu. Tidak ada. Sehingga mazhab Syafi'i itu nyebarnya bukan karena siasah, bukan karena politik. Memang mazhab Syafi'i nyebarnya itu di masyarakat karena tadris, karena nakal. Beda sama apa? Beda sama mazhab Imam Abu Hanifah. Siasah ataupun apa? Ataupun politik itu mempengaruhi terhadap penyebaran mazhab Hanafi. Bagaimana tidak? Lah ya yang menduduki kasta-kasta kerajaan-kerajaan saat itu mazhabnya Hanafi. Otomatis hukum-hukum yang dikeluarkan mazhab
Hanafi, sehingga yang menyebar ke mana? Yang menyebar mudah. Karena apa? Karena dibantu dengan apa? Dibantu dengan adanya politik, dibantu dengan adanya siasah. Oke. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i itu asli, pure. Asli apa? Asli ketika nyebarnya itu memang dari sya'bi, dengan masyarakat. Tidak dibantu dengan siasah politik. Kemudian yang keempat, itulam tujad fi hadhil marhalah musannafat tu'na bitarjamati li talamidil imam bismi kutubi tabaqati syafi'iyah. Oke, bismi kutub tabaqati asy-syafi'iyah. Yang keempat, itu tidak ditemukan di marhalah ini di antara tahun 204 sampai 270. Itu penulisan-penulisan yang menceritakan tentang tabaqat. Kan kita sudah kita zaman sekarang kita sudah mendengar tabaqat Syafi'iyah dari tabaqat Ibnu Sa'ad, kemudian tabaqatnya Syirazi, tabaqatnya Imam Ar-Razi, kemudian tabaqatnya Ibnu Katsir, tabaqatnya Ibnu Hidayatullah, tabaqatnya Subki, tabaqatnya Qadhi Syuh, bahkan banyak kitab-kitab tabaqat Syafi'iyah menerangkan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, di kurun ini belum ada. Di antara 204 sampai 270 tidak ada ulama murid-murid zaman Imam Syafi'i itu menulis kitab tabaqat. Tidak ada. Jadi belum diketahui murid-murid Syafi'i itu siapa saja, belum diketahui. Masih menyebar saat itu. Dia masih menyebar saat itu. Tidak ditemukan siapa saja murid-murid yang langsung berguru kepada Imam Syafi'i saat itu pada tahun 204 sampai 270. Tidak diketahui lagi. Oke. Kemudian langsung ke marhalah ke-3. Oke, ke marhalah yang ketiga. Jadi marhalah yang kedua itu hanya transisi. Fatrohnya apa? Tidak. Fatrohnya panjang di antara 204 sampai 270. Tetapi apa? Tetapi syughulnya saat itu tidak banyak. Oke, hanya apa? Hanya banyak menakalkan mazhab saja. Oke, hanya menakalkan mazhab saja. Kemudian yang ketiga ataupun marhalah yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah marhalah zuhuril mazhab wa intishar. Di mana mazhab Syafi'i sudah bisa dikatakan mazhab. Sudah kita intisab fulan asy-Syafi'i, kata-kata asy-Syafi'i. Sudah menisbahkan diri kepada asy-Syafi'i. Oke, sudah banyak. Oke, sudah banyak yang menisbahkan diri kepada apa? Kepada madrasahnya mazhab asy-Syafi'i. Sudah mulai menyebarnya, sudah mulai munculnya mazhab, sudah dikatakan mazhab Syafi'i sudah ada. Sehingga ulama-ulama saat itu nama-namanya di belakangnya masih ada kata-kata asy-Syafi'i. Kata asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Itu menandakan apa? Menandakan kalau dia dalam bermadhab ataupun dalam berijtihad itu mengikuti apa? Mengikuti pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Selanjutnya, itu di antara pada tahun 270 sampai 404. 270 sampai 404 sampai kurun kelima. Sampai kurun kelima. Nanti 404 itu siapa? Nanti kita bahas. Yang mana sebelumnya di tahun 270 itu akhir wafatnya Imam Rabi' al-Muradi. Nah, 404 itu nanti akhir daripada salah satu ulama madhab yang andil besar dalam apa? Dalam marhalah ini, dalam apa? Proses zaman ini di antara 270 sampai 404. Kemudian min ahammi awamil intishari madhab Syafi'i. Sebab apa saja yang bisa menjadikan madhab Syafi'i itu cepat tersebar. Menjadikan madhab Syafi'i cepat tersebar. Yang pertama, syakhsiyah sahibul madhab wa mada qabulihi 'indan nas. Salah satu sebab kenapa madhab Syafi'i itu cepat tersebar pada kurun ini itu adalah dikarenakan syakhsiyahnya Imam Syafi'i sendiri. Dikarenakan cerita tentang sosok seorang imam madhab. Syafi'i dulu seperti ini, Masya Allah Syafi'i seperti ini, madrasahnya seperti ini, beliau dulu seperti ini. Otomatis apa? Masyarakat itu ada thiqah. Masyarakat memiliki kepercayaan full terhadap apa? Terhadap Imam Syafi'i. Otomatis kalau andaikan seorang sosok imam pendiri madhab itu disegani, dihormati, diakui keilmuannya, otomatis orang akan mengikuti. Orang akan mengikuti, akan terkenal, akan diikuti. Otomatis apa? Khobar tentang madhab, khobar tentang sosok seorang Imam Syafi'i itu sudah menyebar. Di antara masyariq dan maghrib, terdengar semua. Sosok seorang Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Itu sudah terdengar semua. Sudah terdengar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nasyat al-atba'. Nasyatul atba' wa talamid fi da'wah li nashri madhhabihim wa husni 'ardihim lahu.
Yang kedua, bukan hanya daripada sosok seorang imam, bukan hanya sosok daripada seorang imam saja yang menjadikan aspek ataupun yang menjadikan sebab cepat tersebarnya mazhab Asy-Syafi'i pada saat itu, tetapi juga yang memiliki andil adalah murid-muridnya. Rajin, murid-muridnya semangat untuk menyebarkan apa yang telah dibina oleh Imam Syafi'i. Apa yang dibina oleh Imam Syafi'i, apa yang dikeluarkan Imam Syafi'i, riwayat-riwayatnya Imam Syafi'i, itu para murid-muridnya apa? Semangat dalam menyebarkan apa? Dalam menyebarkan apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i ataupun apa yang diriwayatkan imla oleh madhab oleh Imam Asy-Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga cepat tersebar. Oke, sehingga cepat tersebar. Cepat tersebar madhab beliau. Sampai apa? Sampai di salah satu Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Kenapa salah satu ulama, kenapa yang hanya bertahan itu hanya 4 madhab? Selain daripada memang murid-muridnya menyebarkan, itu karena Allah menulis berkah kepada 4 madhab, antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan berkahnya kehidupan mereka. Jadi selama beliau hidup itu, hidupnya itu berkah, waktu-waktunya itu berkah. Sehingga apa? Sehingga Allah menjadikan dan memunculkan 4 madhab ini daripada madhab-madhab yang lain. Yang lain. Ibnu Rajab Hambali pun di dalam kitab beliau terhadap Ar-Rad liman la yatabi' al-madhab ghair madhab al-arba'ah juga mengatakan hal yang sama. Oke. Karena syakhsiyah fiqh terhadap seorang pendiri sang imam itu kuat. Sehingga cepat tersebarnya madhab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qaulul madhab Syafi'i wasatan bainal madhab al-Hanafi wal Maliki. Oke. Yang ketiga, madhab Syafi'i sebelumnya kita sudah mengetahui kalau andaikan Imam Syafi'i itu kan berguru kepada Imam Malik, otomatis mengeluarkanlah ashabul hadis. Dan Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Abu Hanifah, dari murid-muridnya bermuridkan kepada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Sehingga madhab Syafi'i ini itu terbentuk di antara 2 madhab, menggabungkan metode ahli ra'yi dan menggabungkan metode ahli hadis. Oke. Yaitu madhab, jadi menggabung. Otomatis madhab Syafi'i memiliki keistimewaan gabungan antara metode ahli ra'yi dalam berijtihad, dalam beristinbat, kemudian memiliki metode yang diambil daripada ulama-ulama ahli hadis. Bagaimana mereka memiliki metode dalam qabul dan rad terhadap athar ataupun riwayat-riwayat sunnah an-nabawiyah. Kemudian yang keempat, yaitu muhawalah taufiqihi bainal madhabaini. Madhab Syafi'i bukan hanya menggabungkan 2 madhab, tetapi mencoba untuk menyamakan ataupun mencoba untuk menjadikan 2 madhab itu ada di dalam madhab Syafi'i. Oke? Menjadikan madhab Hanafi dengan madhab Maliki itu ada di dalam di dalam madhab Asy-Syafi'i. Sehingga ini yang membedakan antara ulama ahli ra'yi dengan ulama ahli hadis. Memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak terlalu menggunakan ra'yun dalam berpendapat dan tidak terlalu menggunakan hadis dalam berpendapat. Jadi digabung. Bagaimana metode hadisnya mendapatkan dari ulama-ulama al-hadis, dan thariqah beristihad dan thariqah beristinbat itu diambil daripada ulama-ulama ahli ra'yi. Jadi pas komposisinya. Kemudian selanjutnya yang berapa ini? 1 2 3 4 kelima. Yang kelima pada nasyruhu likutubihi binafsihi fi Makkah wal Iraq wa Masr. Yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i sendiri yang menulis kitabnya. Imam Syafi'i sendiri yang meimla madhabnya. Imam Syafi'i sendiri yang menyebarkan madhabnya. Imam Abu Hanifah tidak keluar daripada Baghdad ataupun daripada Kufah saat itu, tidak keluar daripada Kufah saat itu. Yang menyebarkan siapa? Murid-muridnya. Beliau hanya duduk saja di Kufah. Imam Malik hanya duduk saja di Madinah. Yang menyebarkan siapa? Murid-muridnya. Oke. Yang menyebarkan buku-bukunya siapa? Murid-muridnya. Yang menulis murid-muridnya. Mazhab Hanafi yang menulis murid-muridnya. Yang membuat kitab-kitab Hanafi murid-muridnya. Mazhab Syafi'i mazhab sendiri. Imam sendiri yang menulis. Beliau sendiri yang menyebarkan mazhab beliau. Beliau dari Mekah pergi ke Baghdad yang keduanya menyebarkan mazhab beliau. Kemudian kembali lagi ke Mekah menyebarkan mazhab beliau. Datang ke Mesir menyebarkan mazhab beliau. Seorang pemimpin mazhab sendiri yang menyebarkan Yang menyebarkan mazhab Syafi'i.
Sehingga apa? Sehingga ini salah satu aspek tersebarnya mazhab Syafi'i secara cepat. Oke, secara cepat. Daripada Mekah, Irak dan Mesir. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? 7. Iya. Hah? 1 2 3 4 5. Oh iya, yang ke-6 itu adalah tawalla majmu'atu talamidhihi al-qada' fi ba'dil bilad. Nah, di fatrah ini, di fatrah antara tahun 270 sampai 404 sudah mulai beberapa murid-murid ataupun beberapa ulama mazhab ada di posisi kerajaan. Sudah mulai diangkat menjadi qadhi, sudah dimulai diangkat menjadi pejabat. Okay? Sehingga mengapa menyebarkan mazhab-mazhab Syafi'i melalui apa? Melalui politik ataupun melalui qada'. Diketahui. Jadi qadhi ini fulan qadhi asy-Syafi'i. Qadhi ini adalah asy-Syafi'i. Qadhi ini adalah asy-Syafi'i. Sudah mulai murid-murid Imam Syafi'i ada di jajaran apa? Jajaran kerajaan. Kerajaan qada' pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang ke-7. Khilalu hadhil marhalah. Oke. Urifa ma yusamma bil intisab ila al-madhhab al-fiqhi. Oke. Bil intisab ila al-madhhab al-fiqhi. Di antara kurun ke-270 sampai 404 itu marhalah ini diketahui sudah banyak yang dikatakan nisbah diri kepada mazhab yang seperti yang katakan ke antum tadi. Jadi sudah dikatakan apa? Sudah dinisbahkan setiap manusia ataupun setiap individual itu setiap personal menisbahkan diri mereka kepada mazhab tertentu. Kadang-kadang Hanafi, kadang-kadang Asy-Syafi'i, fulan-fulan kadang-kadang Al-Hambali, fulan-fulan kadang Asy-Syafi'i. Sudah mulai banyak nisbah setiap orang terhadap apa? Terhadap mazhab tertentu pada zaman ini. Kemudian terakhir apa? Zuhuru awwal tasnifin fi tarajim Syafi'iyah. Nah, disinilah baru mulai muncul baru mulai muncul adanya apa? Adanya kitab Tobaqot. Adanya mulai muncul kitab Tobaqot. Yaitu pada zaman siapa? Pada zaman As-Sa'luki. 404. Jadi 404 ini diambil dari meninggalnya beliau. Meninggalnya siapa? Abu Thaib As-Sa'luki. Oke, Abu Thaib As-Sa'luki. Yang menama beliau guru daripada Syekh Ali Al-Mutawwi'i, seingatan Ali Al-Mutawwi'i. Nah, 404 itu diambil daripada zamannya Imam As-Sa'luki. Jadi tahun 270 sampai 404 itu meninggalnya itu dijadikan patokan, dijadikan garis selesainya marhalah yang ketiga. Selesainya marhalah yang ketiga yaitu Imam di sini apa? Di sini Imam Ali At-Tawu'i memiliki kitab namanya Al-Mudhhab. Ya, Al-Mudhhab fi dzikri a'immatil madhhab. Al-Mudhhab fi dzikri a'immatil madhhab. Ini adalah salah satu Tobaqot pertama ataupun kitab Tobaqot pertama yang ada di dalam mazhab Syafi'i yang mulai menyebutkan siapa saja murid-murid Syafi'i. Siapa saja yang mulai menyebarkan mazhab Syafi'i. Siapa saja yang ambil daripada Rabi' Muradi, siapa yang ambil daripada Buaiti, siapa yang ambil daripada Muzani, kemudian siapa saja yang mulai menyebarkan mazhab-mazhab Asy-Syafi'i yang murid-muridkan pada Asy-Syafi'i. Nah, di sini mulai apa? Mulai ditulis, mulai dikumpulkan ulama-ulama mazhab pada kurun ketiga, pada apa? Pada marhalah yang ketiga ini. Oke, pada marhalah yang ketiga. Yang ditulis oleh siapa? Ali Al-Mutawwi'i, Abu Hafs Umar Ali Al-Mutawwi'i. Beliau memiliki kitab Al-Mudhhab fi dzikri a'immatil madhhab. Oke, beliau memiliki kitab Al-Mudhhab fi dzikri a'immatil madhhab dan di situ adalah salah satu kitab madhab ataupun kitab Tobaqot pertama yang mengumpulkan murid-murid Syafi'i, terjemah-terjemah murid Syafi'i, bagaimana apa murid-murid Syafi'i itu berguru, riwayat-riwayat apa yang mereka ambil daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. Oke, di sini sudah mulai dibentuk. Oke. Qadhi, salah satu qadhi yang masyhur itu yang tawal qadha itu ada An-Mati. Kemudian ada Ibnu Suraij, salah satu ulama yang apa masyhur, Ibnu Suraij. Kemudian ada Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Ya, itu adalah yang paling masyhur. Al-Imam Al-Mati, kemudian Ibnu Suraij dan Imam siapa tadi? Abu Zur'ah. Oke, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Itu adalah salah satu ulama yang masyhur ataupun namanya tidak asing. Yang menjadi qadhi, yang sudah diangkat menjadi qadhi. Bahkan Ibnu Suraij, singkatannya Ibnu Suraij ataupun enggak Abu Zur'ah Ad-Dimashqi singkatannya. Hatta salah satu cara Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, kan beliau namanya juga Dimashqi, otomatis beliau menjadi qadhi di Damaskus. Damaskus itu di mana?
di Syria, oke? Al-Dimashqi. Salah satu cara beliau untuk menyebarkan madhab, kan beliau ini udah jadi kodok nih, oke? Otomatis kan ada kesempatan untuk menyebarkan madhab Syafi'i secara besar-besaran, menyebarkan madrasah. Itu beliau sampai membuat sayembara. Tahu sayembara? Tahu sayembara? Tahu sayembara tak? Tahu sayembara? Sayembara itu apa? Sayembara itu macam ini. Barang siapa yang boleh menemukan barang anak bagi uang. Barang siapa yang boleh buat macam ini, anak akan bagi hadiah 2.000 ringgit. Macam tuh. Itu namanya apa? Apa? Tawaran. Macam itulah. Tawaran, oke? Tawaran. Suatu kerajaan mengatakan, oke, barang siapa yang boleh membuat macam ini, maka hadiah yang diberikan oleh kerajaan adalah sekian. Oke, macam tuh. Hatta beliau ketika menjadi qadhi Abu Zur'ah Dimashqi, itu ketika mengatakan barang siapa yang menghafal Mukhtasar Muzani, barang siapa yang mengatakan Mukhtasar Muzani, aku akan bagi 100 dinar. Dinar, ini dinar itu emas. Oke, dinar emas. Dinar itu berapa? 24 karat zaman dahulu. Oke. 100 dinar. Barang siapa yang menghafal Mukhtasar Muzani, siapa yang tak nak? Otomatis orang akan berlomba-lomba untuk menghafal. Bahasanya barang siapa yang menghafal. Otomatis kan lebih dari satu. 1, 2 orang, 3 orang, lebih dari satu otomatis. Nah, ini adalah salah satu cara beliau menyebarkan madhab Syafi'i. Oke, jadi banyak orang yang hafal Mukhtasar Muzani, kemudian aku bagi 100 dinar. Itu adalah salah satu cara unik lah. Salah satu cara unik apa? Salah satu cara unik yang unik, ya. Salah satu cara unik yang dijalankan ataupun yang dilakukan oleh Abu Zur'ah Dimashqi dalam menyebarkan madhab Asy-Syafi'i. Oke, selanjutnya Abrazul Kutub wal Mu'allafat allati dhaharat fi hadhil 'asr. Di marhala ini ketiga itu otomatis kan sudah mulai nih muncul kitab-kitab yang mulai menyebar. Oke, sudah mulai menyebar ke masyrik, ke maghrib, semuanya menyebar ke semua orang, ke semua ulama-ulama. Yang pertama, di sini Anda mengklasifikasikan menjadi 3. Sebenarnya banyak, kitabnya banyak, tetapi dari semua kitab ini Anda coba untuk mengklasifikasikan. Coba mengumpulkan ya. Coba mengumpulkan metode ataupun cara penulisan. Cara penulisan yang menyebar pada zaman ini. Yang pertama, itu adalah Al-Kutub allati ulifat difa'an anil madhab. Ada kitab ditulis itu untuk untuk memperkokoh madhab. Asasnya madhab, kitab yang merepresentasikan madhab itu apa? Yang pertama adalah Mukhtasar Muzani, otomatis. Mukhtasar Muzani menjadi salah satu kitab pelopor ataupun kitab pertama, ada banyak. Bahasanya apa? Kitab asasi, kitab yang apa? Yang menjadi tonggak dalam madhab Syafi'i. Menjadi apa? Kitab tonggak dalam Syafi'i. Ini menjadi menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan dalam madhab Syafi'i. Ada pertama kitab Mukhtasar Muzani. Kemudian yang kedua ada kitab Mukhtasar Al-Buwaiti. Walaupun tidak banyak ulama yang menyebarkan, ulama-ulama ba'dahu itu akan menyebarkan di Mukhtasar Muzani, tetapi tidak menafikan posisi Mukhtasar Buwaiti menjadi salah satu kitab yang mendominasi ataupun menjadi salah satu kitab yang asas, yang menjadi yang memperkuat madhab pada saat itu. Kemudian selanjutnya ada kitab Ar-Radd ala Muhammad ibnu Hasan, Ar-Radd ala Isa ibni Abban ibni Suraj. Ada Ar-Radd ala Muhammad ibnu Hasan, ada Ar-Radd ala Isa ibni Abban. Ini ada 2 kitabnya tergabung. Itu Ar-Radd ala Muhammad ibnu Hasan, itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat itu Ar-Radd ala Isa ibni Abban. Tergabung. Seharusnya turun satu lagi. Ibni Suraj. Nah, ini adalah salah satu kitab rot ataupun kitab yang mengkritik madhab lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa madhab Syafi'i menurut beliau itu betul. Di masalah ini betul madhab Syafi'i. Sehingga mulai mengkritik madhab lain. Sudah mulai mengkritik madhab lain. Nah, di sini di sini kita mengetahui kekuatan kitab-kitab madhab Syafi'i saat itu. Yang menjadi tonggak, yang menjadi asas kekuatan madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua ada Al-Kutub Al-Mu'allafah fi Naqli Madzhab Al-A'immatul Mujtahidin. Nah, selain daripada kitab-kitab madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah menulis untuk memperkuat madhab, ada kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah menulis pendapat-pendapat madhab saat itu. Bukan hanya madhab Syafi'i saja.
tetapi di dalamnya menuliskan mazhab-mazhab yang lain, Imam Auza'i ataupun menuliskan mazhab Hanafi ataupun menuliskan mazhab Maliki. Oke. Di antara kitabnya apa? Ada Ikhtilaful Fuqaha li Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Di sini beliau bukan hanya mendatangkan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i saja, tetapi mulai membandingkan, mulai fikih muqaron, mulai mendatangkan pendapat-pendapat lain, kemudian dikritik, mulai mendapat pendapat-pendapat lain, kemudian dikritik. Nah, di sini mulai muncul kitab-kitab dengan metode seperti ini, dengan gaya-gaya seperti ini. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf, punyanya Ibnu Munzir. Oke, Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf. Ini juga apa? Sama metodenya, bukan hanya mengumpulkan mazhab Syafi'i saja, tetapi mengumpulkan mazhab Syafi'i, mengumpulkan aqwal riwayatnya Syafi'i, mengumpulkan perkataan-perkataan riwayat-riwayatnya Abu Hanifah dan kemudian dikritik. Oke. Kemudian yang ketiga, itu adalah al-kutub allati i'tanat bimarwiyatil imam. Nah, yang ketiga itu lebih spesifik terhadap riwayat saja. Oke, terhadap riwayat saja, tidak ada yang namanya metode-metode hukum. Kan kalau yang pertama mukhtasar kan sudah jadi fikih, kitab fikih. Kitab riwayat dan kitab fikih ya. Kitab fikih, hukum-hukumnya dikeluarkan, hasil-hasil ijtihadatnya dikeluarkan. Kemudian kitab kedua mulai muqaronah. Nah, yang ketiga ini khusus hanya meriwayatkan riwayat saja. Seperti apa? Seperti hadis. Metodenya seperti hadis. Jadi an fulan, qala Syafi'i kata. An fulan seperti itu. Kitabnya kitab riwayat. Oke. Itu ada dua. Ada Musnad Imam Syafi'i, punyanya Ibnu Abbas Al-Aswam yang masyhur. Kemudian yang kedua adalah Sunan Isa Syafi'i juga dimiliki oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Oke. Yang punya kitab Aqidah Tahawi. Oke, Sunan Al-Imam Asy-Syafi'i li Abi Ja'far At-Tahawi. Nah, ini adalah dua yang masyhur lah. Ada banyak sunan sebenarnya. Tetapi dua ini adalah yang masyhur di antara, maksudnya yang biasa kita dengar, yang dimiliki oleh Imam Tahawi ataupun Imam Al-Aswam. Itu adalah sunan ataupun musnad Asy-Syafi'i, yaitu musnad ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, hadis-hadis ataupun musnad yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini adalah ciri khas kitab-kitab yang ada pada zaman saat itu. Oke, pada zaman saat itu. Kemudian, nah di zaman ini, Ana coba mengumpulkan beberapa biar kita makluf dengan beberapa ulama-ulama mazhab pada zaman ini. Itu kita mengatakan apa? Abrozun nakilin lil madzhab asy-Syafi'i fi hadhil marhalah. Jadi ulama yang apa? Abroz yang apa? Yang paling apa? Yang mulai muncul banyak. Yang paling terkenal, yang paling famous, yang paling terkenal ulama-ulama yang ada pada era ini. Pada tahun 204 sampai 404, 270 sampai 404. Yang pertama ada Utsman bin Sa'id Al-Anmati yang meninggal pada tahun 288. Beliau murid daripada Imam Muzani dan murid daripada Imam Rabi'. Okay? Dan beliau menjadi salah satu orang paling besar andil dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di Baghdad. Okay, yaitu siapa? Utsman ibnu Sa'id Al-Anmati. Jadi di Baghdad penyebaran mazhab Syafi'i itu besar-besaran dilakukan oleh beliau. Yang kedua ada Ibnu Abbas Ibnu Suraij, yang salah satu qadhi juga. Beliau mengambil daripada Al-Imam Al-Mati. Dan beliau memiliki andil besar ataupun memiliki aspek besar dalam menyebarkan madhab, dalam menyebarkan madhab di Biladul Faris. Faris itu mana Faris? Faris ke zaman sekarang negara mana? Iran. Bukan Perancis. Iran. Oke, kawasan-kawasan Iran. Oke, Iran, Irak semuanya itu Iran, tapi Faris Iran. Adalah Ibnu Suraij. Di kawasan Faris ini siapa? Di kawasan apa? Di kawasan Iran yang menyebarkan adalah Ibnu Suraij. Tadi di Baghdad ada Al-Anmati. Kemudian Abu Zur'ah Dimashqi di Dimashq. Tadi kita mengatakan yang beliau tadi apa ceritanya? Membuat sayembara tadi ataupun membuat tawaran bagi untuk yang menghafal Mukhtasar Muzani. Kemudian yang keempat itu adalah Qafal Al-Kabir ataupun Al-Falafal Asy-Syazi. Yang mana beliau memiliki andil besar ataupun memiliki kedudukan besar dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di mana? Di Biladi Mawar Nahar. Di Tantan. Oke, Kyrgyzstan, Zagiristan, Kurdistan. Ada Kurdistan. Itu ada lah. Tadi Zagiristan, yang Tanlah. Oke, Zagiristan, Tajikistan. Ada Tajikistan kan?
Tajikistan, Kyrgyzstan. Nah, itu namanya Mawarun Nahr. Nah, beliau yang menjadi andil besar dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di sana, di kawasan-kawasan sana. Di Rusia lah, kawasan-kawasan adik-beradik Rusia lah. Saudara mara semua itulah. Di Rusia sana. Jadi Rusia itu mazhabnya Syafi'i. Oke. Di Syafi'i sana, di mazhab-mazhab sana itu adalah siapa yang andil besar? Di beliau. Al-Qafal Al-Kabir. Beliau apa? Beliau yang menyebarkan banyak mazhab Syafi'i di kawasan-kawasan bila di Warun Nahr. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, di sini masalah yang paling penting di marhalah yang sebelum tadi kan kita mengatakan masalah paling penting di marhalah pertama kan qaul qadim dan jadid. Kita sudah buka semua masalah-masalah yang kita buka. Kemudian marhalah yang kedua nakal, itu hanya transisi saja, madhab transmisi, hanya pergantian, menyebarkan madhab. Nah, di marhalah yang ketiga, yang paling penting kejadian yang ada pada saat ini itu adalah munculnya yang dikatakan ashabil wujuh. Oke, banyak yang dikatakan ashabil wujuh. Yang tadi kita mengatakan ashabil wujuh, ini adalah wujuh. Itu siapa ashabil wujuh? Kemudian al-wujuh itu apa? Ashabil wujud itu siapa? Selalu diulang berkali-kali. Ini paling banyak kita temukan di kitab-kitab madhab. Paling banyak kita temukan di kitab-kitab apa? Kitab-kitab furu' Syafi'i. Wa hadza wajhun fil madhab. Hadza wajhun fil madhab. Yaitu apa ya? Ini dia. Wajhun ya ashabil wujuh. Oke, wa 'inda fulan ashabil wujuh ini dia. Oke, ashabil wujuh. Nah, ketika kita menemukan kata-kata al-wujuh di kitab, contoh di kitab Tuhfah, di kitab Khatib, Syirbiniyah, di kitab Mughni, kita kutubu Syafi'iyah mutaakhirin. Al-wajhu kada wa fihi wajhun 'inda Syafi'iyah wa 'inda wajhuna. Apa itu wajhun? Apa yang kita katakan wajhun dalam madhab Syafi'i? Oke. Yang pertama, bayan haqiqatu mustalahai al-wujuh ashabil wujuh. Oke. Kita akan kita akan tutup muhadharah hari ini itu dengan apa? Dengan pembahasan ini tadi, pembahasan wujuh. Oke, pembahasan wujuh. Pembahasan wujuh dengan pembahasan ashabil wujuh. Jadi nanti untuk muhadharah terakhir insyaallah terakhir minggu depan kita akan menyelesaikan perjalanan mazhab Asy-Syafi'i dengan tahrir, dan kita akan bahas tentang kitab-kitab dan bahas tentang mafhum daripada tahrir insyaallah taala. Oke, bayanu haqiqati musalahi al-wujuh wa ashabil wujuh. Oke. Bayan hakikatul maslahi wujuh wa ashabil wujuh. Yang pertama, al-wujuh. Apa yang dimaksud wujuh? Kalau Anda kan kita menjumpai kata-kata wujuh di kitab-kitab Syafi'i, kita menjumpai wujuh di dalam madhab. Itu apa sebenarnya? Al-wujuh fil lughah di dalam bahasa itu jamak dari wajhun, jamak. Al-wujuh jamak kasroh. Kalau Anda kan jamak kilah ya aujuh. Mungkin jamak kilah aujuh, tapi biasanya kita mengatakan apa? Al-wujuh. Al-wujuh fil madhab kada. Ataupun ada ulama yang mengatakan aujuh juga. Alal khilaf lughatan, hanya secara lughatan. Mushtaq daripada al-muwajahah ya, muwajahah. Wajah yuwajihu muwajahatan. Itu adalah secara lughah. Oke, secara lughah. Kemudian al-wujuh fil istilah. Oke, al-wujuh fil istilah itu apa? Al-wujuh fil istilah adalah ara', pendapat. Oke, namanya ara' ya, pendapat. Pendapat ara' ijtihadiyah li ashabil madhab fi masailil fiqhi wa usulih allati lam yarid fiha nassun 'anil imam Syafi'i mabniyatan ala wifqi nususihi wa qawaidihi. Itu dinamakan wajhun di dalam madhab. Oke. Yaitu apa? Ara'. Oke, ara' ijtihadiyah. Pendapat-pendapat yang ijtihad. Otomatis yang ijtihad itu kalau pendapat bukan ijtihad bukan termasuk apa? Bukan termasuk wujuh. Otomatis pendapat ini apa? Pendapat ijtihadiyah, pendapat-pendapat yang hasil daripada mujtahidin. Oke. Di ashabil wujuh. Pendapatnya dari siapa? Dari ashabil wujuh. Siapa itu ashabil wujuh? Lepas ini kita bahas. Oke. Fi masailil fiqh. Ijtihadnya di bagian mana? Di masalah-masalah fikih. Bukan di masalah i'tiqadiyah, bukan. Bukan di masalah-masalah hisab. Bukan. Masalah apa? Ya masalah bukan masalah falak. Oke. Bukan i'tiqad, tapi biasanya i'tiqad. Intinya di masalah fikih. Allati lam yarid fiha nas, yang mana di mazhab kita Imam Syafi'i tidak menyebutkan hukum tersebut. Tidak ditemui riwayat-riwayat Imam Syafi'i yang mengeluarkan hukum terhadap masalah tersebut. Tak jumpa. Oke. Mabniyatan, yang mana ara' ini ataupun pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh ashabil wujuh ini itu basicnya
ataupun masdarnya itu sesuai dengan nasnya Syafi'i ataupun sesuai dengan kaidahnya Syafi'i. Tak keluar dari Syafi'i pun. Tak keluar dari kaidah dan tak keluar daripada nasnya Syafi'i, tak keluar. Sehingga apa? Sehingga yunsab ilal madhab. Oke, yunsab ilal madhab al-wujuh dalam madhab Syafi'i. Oke. Kemudian selanjutnya syarat ta'rif. Ini di slide selanjutnya. Syarat ta'rif daripada apa? Ta'rif dari tadi. Kita mengatakan apa tadi? Ashabil madhab. Ya, ashabil madhab. Apa yang dimaksud ashabil madhab? Ashabil madhab adalah al-mutaqaddimun. Oke, ashabil madhab adalah al-mutaqaddimun. Siapa itu al-mutaqaddimun? Wahum ashabul wujuh ghaliban. Tadi kan mengatakan arok ya, tadi arok ijtihad ashabil madhab. Siapa itu ashabil madhab? Ashabil madhab itu adalah al-mutaqaddimun. Biasanya ulama. Nah, al-mutaqaddimun itu beda. Kalau andaikan yang mengatakan al-mutaqaddimun itu adalah Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i, maka yang dimaksud adalah ashabil wujuh. Kalau andaikan yang mengatakan siapa? Nawawi. Ataupun yang mengatakan siapa? Rafi'i. Satu geng-geng semua itu. Nawawi, Rafi'i, Ibnu Rif'ah semuanya itu. Yang apa? Yang mengatakan kalau wa qala al-mutaqaddimun wa qala al-mutaakhirun, contohnya. Maka yang dikatakan al-mutaqaddimun adalah ashabil wujuh. Kalau di kitab-kitabnya siapa? Di kitab-kitabnya Nawawi, Rafi'i. Kalau ditemui di dalam kitabnya Ibnu Hajar Romli, kata-kata al-mutaqaddimun siapa? Nawawi, Rafi'i. Nawawi, Rafi'i. Bukan ashabil wujuh lagi dah. Nggih, bukan ashabil wujuh. Nggih, bukan ashabil wujuh. Tapi kalau Anda kan mengatakan al-mutaqaddimun, ya siapa? Yang mutaqaddimun ya si Imam Nawawi dan Rafi'i. Kalau Anda kan mengatakan siapa ya? Kalau Anda kan mengatakan Ibnu Hajar dan Romli ya. Mengatakan Ibnu Hajar dan Romli. Tetapi kalau Anda kan yang mengatakan tersebut adalah Nawawi, Rafi'i, maka al-mutaqaddimun adalah ashabil wujuh. Oke, ashabil wujuh. Mustalah al-mutaqaddimun. Oke, kemudian al-ashabil wujuh itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di mana di kitab fatwa beliau, ta'rif daripada al-mutaqaddimun. Kemudian masailul fiqh. Tadi ta'rifnya apa? Ara ijtihadiyya li ashabil madhab fi masailul fiqh. Otomatis masailul fiqh itu apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum-hukum fikih. Oke, al-asl min adillah tafsiliyah. Hukum ta'rif fikih. Hukum-hukum fikih. Bukan hukum-hukum yang lain, bukan hukum-hukum i'tiqad, bukan hukum-hukum akidah, tapi hukum-hukum fikih. Kemudian apa? Masailul usul. Tadi kan ada masail fikih, kemudian yang ketiga ada masailul usul. Yaitu apa? Al-qawaid asy-syar'iyyah allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Oke? Yaitu apa? Al-qawaid asy-syar'iyyah, yaitu kaidah-kaidah syar'i. Yang mana kaidah-kaidah tersebut digunakan oleh ulama-ulama ashabil wujuh untuk mengeluarkan hasil ijtihad. Jadi untuk mengeluarkan hasil ijtihad. Kemudian keempat, allati lam yarid fiha nassun 'anil imam. Oke? Allati lam yarid fiha nassun 'anil imam. Kemudian qaid yang ketiga, qaid yang keempat itu adalah sesuatu yang tidak dinaskan oleh imam. Imam Syafi'i tak tulis. Oke, Imam Syafi'i tidak tulis. Kalau Anda Imam Syafi'i tulis, bukan namanya wajih namanya. Itu namanya aqwal mansusoh yang tadi kita sebut. Bukan wajih. Wajih itu adalah pendapat ashabil wujuh yang mana Syafi'i tak sebut. Imam Syafi'i tidak menaskan, tidak mengeluarkan hukum tersebut. Oke. Allati lam yarid fiha nassun 'anil imam. Otomatis apa? Li ikhraji ara'i ashabil madhab fi ma fihi nassun imamil madhab. Beda kalau andaikan pendapat-pendapatnya ulama-ulama madhab yang dinakal daripada riwayatnya Imam Syafi'i. Maka bukan dikatakan wujuh. Oke, bukan dikatakan wujuh. Karena apa? Karena yang dikatakan wujuh adalah beberapa pendapat hukum yang Imam Syafi'i sendiri tidak mengeluarkan. Oke. Kemudian yang ke-5, mabniyatun ala wifqi nususihi wa qawaidihi. Yang mana ijtihad ini dikeluarkan berdasarkan kaidah-kaidah nas ataupun kaidahnya si imam. Oke, nasnya si imam. Apa itu nas? Ahkamuhu fil mas'al al-far'iyyah wa idhafatan an-nusus ala al-imam ila al-imam. Itu ila itu. Wa idhafatan nusus ila al-imam li ifadati anna takhrijati ashabil wujuh ala nususi ghairi imamihim la tu'addu wujuhan. Oke. Wifqi nusus. Jadi imam ashabil wujuh itu mereka apa? Mengeluarkan hukum baru yang mana diambil daripada hasil ijtihad Imam Syafi'i dari nasnya. Oke, diambil dari ijtihadnya Imam Syafi'i dari nasnya, dari apa yang ditulis Imam Syafi'i. Ataupun yang terakhir, qawaidul imam.
yaitu al-usul allati bana 'alaiha sahibul madhabahu. Oke, min adillah al-ijmaliyah. Jadi apa? Jadi ashab itu tugasnya apa? Tugasnya mengeluarkan hukum baru. Yang mana hukum itu tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i, yang mana mereka berijtihad diambil daripada metode nas imam ataupun diambil daripada kaidah sang imam. Oke, diambil daripada nas si imam ataupun diambil daripada metode sang imam, sehingga dikatakan apa? Dikatakan wujuh. Dikatakan al-wujuh. Kemudian selanjutnya al-quyud al-khassa li mustalahatil wujuh ataupun wajah. Nah, dari semua takrif tadi, dari semua takrif tadi, itu kita akan mengetahui quyudnya hanya 3. Oke, poinnya ada 3. Al-quyudul awal, poin yang pertama yang dikatakan wajah adalah ayyakunal wajhu fi mas'alatin sakatal Imam Syafi'i anha. Yang namanya wajah itu adalah pendapat yang mana Imam Syafi'i sendiri tidak mengatakan. Imam Syafi'i sendiri tidak mengatakan, baru dikatakan wajah. Baru dikatakan wajah. Ayakunal wajhu fi mas'alatin sakata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengatakan ataupun sakata anhu. Oke. Maka di sini wajah mulai apa? Mulai muncul ataupun digunakan. Qaid yang kedua, ayakunal wajhu ra'yan mustanbaton fi masailil fiqhi wa usulihi ala wifqi nususi wa qawaid imamil madhhab. Ra'yun ataupun hasil ijtihad yang digunakan oleh ashabil wujuh itu diambil dari masail-masail fikih. Bukan masail-masail i'tiqad. Tapi khusus hanya pembahasan fikih. Ya, hanya khusus dari pembahasan fikih dan usul-usulnya saja. Kemudian qaid yang ketiga, yang terakhir, yang namanya wajh, ayyakuna sahibul wajhi mujtahidan fil madhhab. Yang berijtihad, yang mengeluarkan hukum itu mesti mujtahid. Tak boleh orang yang tak sampai kata-kata mujtahid, orang biasa-biasa saja, orang yang baru belajar itu kemudian istimbat, mengeluarkan hukum, kemudian perkataannya jadi wajah, tak. Hanya orang yang memiliki martabat mujtahid saja yang mampu untuk mengeluarkan wajah. Dia hanya mengeluarkan wajah, yaitu siapa? Ashabul wujuh itu. Sehingga mereka mendapatkan gelar ashabil wujuh. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke martabat ijtihad. Mereka boleh berijtihad. Oke, mereka boleh ijtihad. Mereka mampu untuk berijtihad sendiri. Dengan apa? Dengan menggunakan metode Imam Syafi'i. Oke, yang mana hasilnya disebut wajah. Tapi kalau ulama-ulama yang tidak mampu ataupun belum sampai martabat ijtihad, maka tidak dikatakan apa? Ashabil wujuh ataupun tidak dikatakan wajah hasilnya itu. Oke. Intinya apa? Intinya dia Intinya poinnya, nanti inti karipap pula. Poinnya apa? Poinnya adalah kesimpulannya, poinnya adalah hanya 3 ini. Yang pertama adalah yang dinamakan wajah. Yang dinamakan wajah itu mesti Imam Syafi'i tak cakap hukum itu. Ini hukum ini bukan Imam Syafi'i cakap. Tak ada riwayat Imam Syafi'i cakap macam ini. Bukan, tidak ada. Sehingga datang ashabil wujuh untuk mengeluarkan hukum baru. Kemudian yang kedua, tadi apa mengatakan ra'yun istimbat. Jadi istimbatnya beliau itu bukan istimbat mutlak. Tapi apa? Tapi menggunakan apa? Menggunakan metode imam. Menggunakan rumus-rumusnya imam untuk berijtihad, untuk mengeluarkan hukum baru. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang berijtihad mesti kenapa? Memiliki ahli ijtihadiyah. Mesti ada namanya apa? Mesti ada namanya ashabil wujuh. Mesti memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i. Okay? Mengeluarkan hukum-hukum daripada dalil-dalil syar'i ataupun daripada nas-nas sang imam. Oke? Itu adalah quyud al-khassah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui wujuh, setelah kita mengetahui al-ashab, setelah kita mengetahui wujuh itu apa, hasil ar itu apa, maka kita masuk ke pembahasan ashabil wujuh. Oke, ta'rif daripada ashabil wujuh. Apa itu ashabil wujuh? Kenapa kita mengatakan ashabil wujuh? Kenapa di ashabil wujuh itu ada? Oke, kenapa ashabil wujuh itu ada? Ashabil wujuh. Mana ashabil wujuh? Nah, ashabil wujuh itu adalah al-alim. Ini, ashabil wujuh itu banyak ta'rifnya sebenarnya. Oke, ta'rifnya banyak. Ada salah satu risalah, salah satu jurnal, tahu jurnal? Dia salah satu jurnal, salah satu dosen, pensyarah. Ana lupa pensyarah mana, Ana baca lama. Pensyarah itu beliau mengeluarkan jurnal apa yang dimaksud ashabil wujuh. Itu aja jurnal dia. Bahasa Inggris. Oke.
jurnal tentang ashabil dengan apa? Jurnal bahasa Inggris yang membahas tentang ashabil wujuh. Oke. Ana pernah dan ini yang ana tulis ini salah satunya ana istifadah dari beliau. Ana istifadah daripada jurnal beliau gitu. Ana lupa nama beliau siapa. Ana tak sengaja menemukan jurnal itu di di salah satu website jurnal, kemudian menarik, akhirnya ana buka dan salah satunya ana akan yang ana tulis ini salah satu juga hasil daripada jurnal tersebut. Oke. Ana lupa namanya siapa gitu, entah beliau dari kawasan Asia ataupun beliau dari orang Arab, wafid atau Arab pun lupa beliau, dokter siapa seperti itu. Oke. Ta'rif bi ashabil wujuh. Jadi wujuh itu ada banyak ta'rif, tapi ini ana pilih yang paling syamil, yang paling lengkap. Oke. Yang paling lengkap, ashabil wujuh. Oke. Ashabil wujuh itu siapa yang dinamakan ashabil wujuh? Al-alim, al-mutabahir, otomatis namanya ashabil alim. Takkan ta'alim jadi ashabil wujuh kan? Al-alim al-mutabahir fi fiqh imam madhab, dan dia alim mutabahir dalam fikih imam madhab. Oke, imam madhab Syafi'i otomatis. Wa usulihi, dan dia mampu ataupun dia tahu usul madhab Syafi'i secara usul kaidah Syafi'iyah. Wal mutamakkin min istinbatil ahkam, dan mereka mampu untuk melakukan istinbat, mampu untuk mengeluarkan ijtihad ra'yunnya. Oke, ijtihadat ra'yun beliau. Min istinbatil ahkam asy-syar'iyyah ala wifqi nususi wa qawaidi masahibil madhab. Yang mana kaidah-kaidah ataupun hasil ijtihad tersebut itu dibina atas atas nas-nasnya sang imam, dan dibina atas kaidah-kaidah sang imam. Jadi dibina atas kaidah-kaidah sang imam. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan ashabil wujuh. Oke, ashabil wujuh. Nah, ini adalah yang tadi kita mengatakan, ashabil wujuh itu adalah orang-orang yang mutabahir, mujtahidin, yang mampu mengeluarkan hukum ijtihad. Yang ijtihad tersebut beliau keluarkan dikarenakan tidak ada nas di dalam riwayat Imam Syafi'i terhadap hukum tersebut, sehingga beliau mengeluarkan hukum. Salah satu kitab yang paling banyak mengeluarkan ashabil wujuh, yang paling banyak menyebutkan ashabil wujuh adalah kitab Tahdhibul Asma wal Lughat yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Itu menyebutkan menyebutkan banyak ulama-ulama siapa saja yang digelar ashabil wujuh. Oke, yang digelar ashabil wujuh. Karena gini, itu pun di dalam jurnal tersebut ataupun Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di fatwa beliau, kita untuk mengetahui ashabil wujuh itu sebenarnya susah. Oke, untuk melakopkan ataupun untuk menggelarkan fulan ashabil wujuh itu juga susah. Siapa saja? Apakah munhasir? Apakah mereka itu terbatas orangnya sedikit atau orangnya banyak? Kemudian ulama-ulama juga itu berbeda pendapat. Macam mana kita mengklasifikasikan sebagai ashabil wujuh? Apakah kita mengikuti orang? Jadi ulama ada dua pendapat. Kita gunakan ashabil wujuh itu kita menggunakan zaman ataukah menggunakan orang? Kalau kita menggunakan zaman, ada ulama mengatakan zaman itu hanya sampai kurun kelima. Jadi ulama-ulama yang dari sampai tahun 400-an itu saja stop sampai situ. Ashabil wujuh sampai situ saja. Otomatis ulama-ulama yang datang setelahnya itu bukan dinamakan ashabil wujuh. Itu ulama madzhab pertama yang mengklasifikasikan ashabil wujuh menggunakan apa? Menggunakan zaman. Yang kedua, ulama mengklasifikasikan menggunakan apa? Menggunakan ini, ta'rif. Jadi selama ulama itu adalah mutamakin, selama ulama itu alim, selama ulama itu mengetahui, mampu berijtihad, mengeluarkan hukum-hukum baru melalui kaidah-kaidah sang imam, melalui takhrijat sang imam, mereka layak digelarkan sebagai ashabil wujuh. Walaupun dia lahir ataupun ada setelah kurun keempat, ataupun lahir setelah kurun kelima. Itu kolom kedua. Okay. Sehingga apa? Sehingga ulama-ulama bingung. Siapa saja ini fulan ini dinamakan ashabil wujuh tak? Ini fulan dinamakan ashabil wujuh tak? Beliau ada pendapat. Ada wujuh. Ini wujuh beliau kita masukkan wujuh tak? Jadi ulama ini banyak pening ataupun susah untuk mengumpulkan ashabil wujuh.
siapa saja. Nah, salah satu ulama yang sorohatan yang mengatakan fulan wa huwa ashabil wujuh. Fulan kata-kata mauliduhu kata-kata wa huwa akhadha an fulan. Nanti akhir-akhirnya wa huwa min ashabil wujuh. Yang sorohatan siapa? Imam Nawawi. Dalam kitab beliau Tahdhibul Asma wal Lughat. Oke, itu adalah paling banyak beliau menyebutkan. Oke, paling banyak menyebutkan ulama-ulama ashabil wujuh di dalam mazhab, yaitu beliau Imam Nawawi. Dr. Hasan itu juga memiliki kitab Al-Ijtihad. Itu juga rata-rata yang disebut adalah ashabil wujuh. Mendatangkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di mana di Tahdhibul Asma, kemudian menambahi beberapa nama yang menurut beliau itu adalah termasuk kategori ashabil wujuh. Oke. Di kitab apa namanya? Ijtihad, kitabnya Dr. Hasan itu. Oke. Itu adalah khilaf ulama terhadap itijihad terhadap pengklasifikasian ulama ashabil wujuh. Oke, ulama ashabil wujuh. Jadi banyak. Ashabil wujuh itu ada martabat, ada tabaqatul ula, tabaqatul tsaniyah, tabaqatul tsalitsah, seperti itu, tabaqat. Itu antum boleh temukan di Tahdhibul Asma wal Lughat. Oke, temukan asbabul lughat. Itu banyak. Itu semua disebutkan. Semua ulama-ulama ashabil wujuh. Oke, ulama-ulama ashabil wujuh. Oke. Kemudian dari sini kita akan otomatis sudah mengetahui namanya ashabil wujuh, ulama-ulama madhab. Sebelum kita masuk ke malam selanjutnya, insya Allah kita tutup slide yang terakhir, yaitu apa? Yaitu kita membahas tentang tabaqat al-fuqaha'ul madhab. Yaitu tabaqat fuqaha al-madhab. Kenapa kita membahas sekarang? Karena kita sekarang kan sudah mengetahui ada namanya madhab, sudah mengetahui ashabil wujuh. Nah, ashabil wujuh itu sebenarnya posisinya di mana? Di dalam apa? Di dalam madhab kita. Posisinya itu di kawasan mana? Beliau termasuk mujtahid apa? Beliau termasuk mujtahid apa? Kan kita tadi mengatakan tuh ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib. Nah, sekarang kita akan bahas posisi ashabil wujuh itu di mujtahid di mana? Posisi ashabil wujuh itu ada di tabaqat yang keberapa? Mungkin akan kita mengetahui tabaqat keberapa munculnya ataupun adanya si imam ulama-ulama apa? Ulama-ulama tabaqatul madhab. Yang pertama, adalah apa? Yang pertama adalah dikatakan at-tabaqatul ula martabatul mujtahid mutlak. Siapa itu? Ya ulama-ulama madzhabul 4. Nawawi, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka adalah siapa? Mereka adalah dikatakan martabah al-mujtahid al-mustaqil. Kan tadi kita mengatakan ashabil wujuh kan mujtahid. Mereka tuh mujtahid, mereka itu beristimbat, mujtahid. Mereka memiliki memiliki kemampuan untuk berijtihad. Memiliki kemampuan untuk berijtihad sehingga mereka termasuk mujtahid. Otomatis masuk ke dalam klasifikasi mujtahid ini. Oke. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah mujtahid mustaqil. Oke, mujtahid mustaqil ataupun mujtahid mutlak bahasanya. Oke, mujtahid mutlak. Mereka mujtahid mutlak itu adalah orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan kaidah-kaidahnya sendiri, membangun madhabnya sendiri, mengeluarkan usul madhabnya sendiri, mengeluarkan metode-metode madhab mereka sendiri, tidak mengikuti orang lain. Mungkin tidak mengikuti orang lain. Jadi memang apa? Jadi memang dia sendiri. Jadi memang apa? Jadi memang beliau sendiri yang apa? Beliau sendiri yang mengeluarkan ataupun yang membina mazhab tersebut. Jadi secara thariqah beliau untuk mengistimbat, thariqah beliau untuk mengeluarkan hukum, thariqah beliau untuk berijtihad itu khas. Mungkin khas beliau sendiri. Mungkin khas beliau sendiri. Sehingga apa? Sehingga dikatakan apa? Dikatakan mujtahid mustaqil ataupun mujtahid apa? Mujtahid mutlak. Mungkin mujtahid mutlak ataupun mujtahid mustaqil. Kemudian selanjutnya itu yang pertama, yaitu mujtahid apa? Mujtahid mustaqil. Ya, kata Ibnu Shalah mengatakan di kitab beliau Adabul Mufti Mustafi. Zaman beliau yang meninggal tahun kurun ke-7 ya, meninggal pada tahun 634. Lawan balik dari Khatib Baghdadi. Khatib Baghdadi kan 463. Kalau Ibnu Shalah 643. Oke. 436. Dan ini 643. Ibnu Shalah.
Beliau mengatakan apa? Bahkan kata beliau di zaman beliau itu mujtahid mustakil itu terakhir datang tuh ya Imam Ahmad bin Hambal. Setelahnya tuh tidak ada yang dinamakan mujtahid mustakil. Udah tidak ada ulama yang mampu untuk berijtihad mutlak full. Madhabnya dibina sendiri, ijtihadnya sendiri, semuanya dibina sendiri, itu tidak ada. Yang paling terakhir siapa? Yang paling terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Salah mengatakan seperti itu. Hatta Imam Ibnu Hajar juga di kitab beliau di Fatwa itu juga bercerita tentang apa? Tentang ulama-ulama mujtahid mustakil. Imam Syaroni juga di kitab beliau di Tobaqat, bukan di Tobaqat beliau, di mana? Mizan, bukan Tobaqat, di Mizan Asy'arani, di Mizan Asy'arani ya. Itu apa? Itu juga menceritakan tentang mujtahid mustakil apa saja. Kemudian sebab inditharnya, sebab kenapa sudah tidak ada. Kemudian apa saja yang mampu ataupun siapa saja orang-orang yang digelarkan sebagai mujtahid mustakil. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada siapa? Yang kedua ada yang namanya mujtahid martabah al-mujtahid al-muntasib. Oke? Martabah al-mujtahid al-muntasib. Itu yang kedua. Mereka sama-sama mujtahid. Oke, sama-sama apa? Sama-sama mujtahid. Tetapi yang membedakan adalah mereka mereka posisinya itu sama seperti yang pertama. Posisi syakhsiyah ya, mujtahid mutlak. Dia mampu untuk berijtihad. Seperti madhab Imam Hanafi, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Secara personalnya sama. Mampu berijtihad. Dia memang Masya Allah mutabahir. Dia mampu mengeluarkan hukum-hukum daripada dalil-dalil. Oke? Tetapi yang membedakan antara pertama dengan kedua adalah yang pertama mereka memiliki rumus sendiri. Mereka memiliki metode dalam berijtihad sendiri. Mereka memiliki cara dalam mengeluarkan hukum langsung melalui adillah asy-syar'iyyah. Yang kedua, itu mereka tidak memiliki hal itu. Mereka apa? Mereka mengikuti kaidah-kaidah ataupun usul-usul para madhabnya. Mengikuti kaidah-kaidah para madhabnya. Menisbahkan kaidah itu terhadap apa? Terhadap madhab. Mereka mampu berijtihad, mampu. Mereka itu seperti mujtahid mustakil, seperti yang pertama, mujtahid mutlak. Bedanya hanya satu aja. Mujtahid mustakil memiliki rumus sendiri, memiliki produk sendiri. Sedangkan mujtahid muntasib dia tidak mampu. Tidak memiliki rumus. Rumusnya mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Rumusnya memiliki salah satu di antara 4 madhab. Tapi mereka apa? Mereka berijtihad. Oke, mereka berijtihad. Terus pertanyaan, otomatis apa? Otomatis kan di sini ada apa? Ada hukum baru. Ataupun mereka berijtihad. Otomatis mukhalafah. Terkadang mereka itu mukhalafah. Terhadap apa? Terhadap hukum madhab. Contoh, yang di dalam apa? Yang termasuk mujtahid muntasib ya. Antum paham sampai sini ya? Yang termasuk mujtahid muntasib di dalam mazhab Syafi'i, Muzani. Imam Muzani. Ataupun Imam Abu Thawr Al-Kalbi, salah satu ulama murid beliau di mazhab Qadim. Ataupun Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, banyak disebutkan di dalam Tabaqat. Ibnu Jarir At-Tabari itu juga apa? Itu juga termasuk mujtahid muntasib. Mereka itu sudah posisinya seperti Imam Syafi'i. Oke? Martabatnya itu seperti Imam Syafi'i. Kemahirannya, kepandaiannya, kemampuannya itu seperti Imam Syafi'i, seperti ulama mujtahid lah, imam mujtahid. Yang membedakan mereka itu adalah mereka tidak ada rumus. Mereka tidak memiliki rumus tersendiri. Mereka menggunakan rumusnya Imam Syafi'i dalam berijtihad. Oke, dalam berijtihad. Ini dinamakan bukan muqallid. Jadi Imam Muzani itu bukan muqallid. Bukan muqallid ke Imam Syafi'i. Tak. Beliau ijtihad. Orang yang dikatakan mujtahid itu tak muqallid. Orang yang mampu berijtihad itu tidak diperbolehkan secara syariat untuk muqallid. Kita tak mampu ijtihad, sebab itu kita wajib muqallid. Tetapi ulama yang mampu untuk mengeluarkan hukum sendiri, berijtihad sendiri, nazar sendiri terhadap dalil-dalil, itu tidak diperbolehkan untuk bertaklid. Jadi mereka berijtihad. Nah, bedanya dengan yang pertama, mereka tidak memiliki rumus. Rumusnya rumusnya ngambil daripada salah satu ulama mazhab 4. Jadi kalau andaikan ada hukum, contoh Imam Muzani berijtihad ada hukum. Abu Thawr Al-Kalbi berijtihad ada hukum. Ini hukumnya bukan masuk mazhab Syafi'i. Tapi nisbahnya kepada Imam Muzani. Imam Muzani qala kadza.
Imam Abu Thawr Kalbi qala kadza. Karena apa? Karena itu hasil ijtihad mereka. Hasil ijtihad mereka, bukan hasil ijtihad madhab. Mungkin bukan ijtihad madhab. Walaupun apa? Walaupun ulama khilaf ya, walaupun ulama khilaf, tetapi jumhur dan masyhurnya ulama dalam madkhol itu tidak memasukkan hasil ijtihad mereka terhadap mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad mereka terhadap apa? Terhadap mazhab Syafi'i. Ternyata kalau andaikan hukumnya sama, oke, mazhab Syafi'i seperti ini, dan kemudian qaul-qaulnya mereka itu sama hukumnya, contoh boleh, maka perkataan mereka itu bukan muqallid, perkataan mereka itu ijtihad dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi ijtihadnya Imam Muzani itu sama hasil dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Muzani itu muqallid Imam Syafi'i, tak. Tapi hasilnya memang sama. Hasilnya memang sama. Ibnu Munzir ataupun Abu Ja'far At-Tahawi berijtihad langsung daripada Quran, langsung daripada sunnah, kemudian menggunakan metode Imam Syafi'i. Ternyata keluar hukum dan hukumnya sama seperti mazhab Syafi'i. Maka di sini kita tidak mengatakan kalau andaikan Abu Ja'far At-Tahawi itu mengatakan mazhab Syafi'i. Itu hasil ijtihad beliau sendiri. Tetapi sama hasilnya. Hasilnya sama. Jadi nisbah qaul ke siapa? Ke Tahawi. Nisbah qaul ke siapa? Ke Muzani. Kita tidak bisa mengatakan kalau Syafi'i kada, tak. Itu kita katakan Imam Muzani qala kada. Karena hasil ijtihad beliau sendiri. Walaupun hasilnya sama. Sama dengan mazhab Syafi'i. Tidak menafikan hasilnya sama. Tetapi di sini kita tidak menisbahkan ke dalam mazhab. Oke, tidak menisbahkan kepada mazhab. Itu yang masyhur. Oke. Itu yang masyhur. Tidak masuk ke dalam wajah. Oke, tidak masuk ke dalam wajah. Itu qaul yang pertama. Salah satu yang memasukkan dalam wajah adalah Imam Subki singkatannya. Imam Subki mengatakan perkataan mereka termasuk wajah. Oke, tapi beberapa ulama yang lainnya tidak mengatakannya. Oke, mengatakan tidak termasuk dalam apa? Dalam wajah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada siapa? Ada tabaqat martabah al-mujtahid al-muqayyad. Oke, ada martabah al-mujtahid al-muqayyad. Yaitu siapa al-mujtahid muqayyad? Pertama sama, yang mana mujtahid itu mereka mesti mampu untuk berijtihad, mampu untuk beristimbat. Oke? Mampu untuk beristimbat, mampu untuk berijtihad. Nah, yang tabaqat salisah inilah tempat di mana ashabil wujuh berada. Tempat di mana ashabil wujuh berada. Yaitu siapa? Yaitu martabah al-mujtahid al-muqayyad. Pertama, mereka sama-sama mampu untuk berijtihad, sama seperti nomor 1, nomor 2, sama. Tapi bedanya yang kedua itu mujtahid mustakil. Tapi tidak ada rumus kan tadi kita mengatakan. Itu martabatnya sama. Tapi yang ketiga ini yang ashabil wujuh itu mampu berijtihad, tapi kemampuannya nggak sampai mujtahid mutlak. Kemampuannya tidak sampai tinggi. Dia mampu berijtihad tapi sampai situ-situ aja. Levelnya tidak selevel mazhab 4. Oke, tidak selevel mazhab 4. Levelnya di bawah mereka. Oke, levelnya di bawah nomor 1 dan di bawah nomor 2. Level beliau ini. Ashabil wujuh. Oke, ashabil wujuh. Mereka sama-sama apa? Mereka sama-sama ijtihad. Tapi bedanya mereka berijtihad atas apa? Atas nasnya sang imam. Bukan dalil-dalil syar'i. Oke, ataupun boleh dalil syar'i tapi menggunakan kaidahnya sang imam. Oke, dengan menggunakan apa? Menggunakan sang imam. Dan mesti apa? Hukum-hukumnya maskut. Hukum-hukumnya apa? Tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i. Yang tadi, dhabit 3 tadi sebelumnya kita mengatakan. 3 dhabit wajah tadi. Nah, itu semualah. Ashabil wujuh itu semua keluar di mana? Di martabah mujtahid yang ketiga ini. Martabah mujtahid muqayyad. Jadi mereka ijtihadnya itu muqayyad. Muqayyad itu apa? Lingkupnya kecil. Hanya di dalam mazhab Syafi'i saja. Hanya di dalam mazhab Syafi'i saja. Dan mengikuti metode Syafi'i. Dan hanya mengikuti nas-nasnya Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tidak mengeluarkan hukumnya dari sini. Oke, menggunakan di sini. Oke. Jadi apa? Jadi ketika Imam Syafi'i tidak sakata, maka apa? Ulama-ulama mujtahidin baru ashabil wujuh baru mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum. Oke. Ini madkhal. Ini apa? Ini adalah martabah mujtahid yang ketiga. Kemudian yang keempat, martabah mujtahid al-fatwa. Mungkin martabah mujtahid al-fatwa. Martabah mujtahid fatwa. Ini siapa? Ini sama-sama. Mereka apa? Mereka adalah ulama-ulama yang mana
mampu berijtihad, tetapi levelnya tidak sampai level ashabil wujuh. Jadi levelnya turun lagi. Oke, kemampuan berijtihadnya turun. Tidak satu level dengan yang ashabul wujuh tadi. Oke, tadi ashabul wujuh tidak satu level dengan mujtahid mutlak. Oke, tapi 1 2 itu levelnya sama. Mungkin mujtahid mutlak dengan mujtahid muntasib itu levelnya sama. Sama-sama apa? Mujtahid mustaqil. Sama-sama mampu berijtihad, tapi bedanya satunya apa? Rumus sendiri, dan yang kedua tidak memiliki rumus. Yang ashabil wujuh itu level ijtihadnya beda. Tidak sampai nomor 1 dan 2 ijtihadnya. Yang nomor 3, yang nomor berapa ini? 4 itu juga level ijtihadnya beda. Level ijtihadnya di bawah ashabil wujuh. Oke, level ijtihadnya di bawah ashabil wujuh. Yang mana ini disebut apa? Disebut tahrir madhab nanti. Muhadharah selanjutnya dinamakan tahrir madhab. Oke, tahrir madhab itu nanti di sini. Oke, tahrir madhab. Jadi di mujtahid apa? Di mujtahid al-fatwa. Mujtahid apa? Mujtahid al-fatwa. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu tugasnya memproduksi perkataan-perkataan ashabil wujuh. Ashabil wujuh mereka memproduksi perkataan-perkataan Imam Syafi'i dan memproduksi hukum-hukum yang Imam Syafi'i tak cakap. Itu produksinya. Produksinya siapa? Ashabil wujuh. Tapi produksinya mujtahid fatwa itu memproduksi produksi sebelumnya. Faham tak? Oke, tadi kan ashabil wujuh dia memproduksi siapa? Atau memproduksi ya? Dia mengeluarkan lah bahasanya. Memproduksi apa? Memproduksi perkataan-perkataan Syafi'i ataupun hukum-hukum yang Imam Syafi'i tak cakap. Jadi mereka menggulakan hukum baru. Oke. Kan banyak akhirnya ashabil wujuh di mana-mana. Di sana, di Masyriq, di Khurasan, di macam-mana. Mujtahid fatwa ini tugasnya apa? Mereka memproduksi perkataan ashabil wujuh nih. Mengolah ashabil wujuh kan tersebar kemana-mana. Nah, mujtahid fatwa itu bagian mereka apa? Bagian mereka mengumpulkan semua yang dihasilkan ashabil wujuh, dikumpulkan jadi satu, disterilkan, difilter, dikeluarkan mana yang paling bagus daripada wujuh-wujuh madhab. Ini adalah tugasnya siapa? Tugasnya martabat mujtahid fatwa. Oke. Nah, di sini barulah keluar dinamakan ikhtiar. Barulah dikeluarkan namanya ikhtiar. Jadi kalau Anda kan ikhtiar, contohnya ikhtiar apa? Ikhtiarnya mutawalli, ikhtiarnya ruyani, ikhtiarnya kofal. Ya, karena mereka apa? Mereka ada di posisi keempat. Mujtahid apa? Mujtahid fatwa. Yang mana hasil mereka itu dikatakan ikhtiar. Ikhtiarat bahasanya. Kan sekarang ada ikhtiarat Nawawi, ikhtiarat apa? Ikhtiarat Ibnu Soba ataupun ikhtiaratnya mutawalli. Yaitu ini. Jadi ulama-ulama yang mampu berijtihad, tetapi apa? Tetapi level mereka tidak sampai ashabil wujuh. Oke. Ibnu Sobbah, kemudian ada Mutawalli, kemudian ada Ruyani yang banyak ya. Ada Baghawi, ada Al-Imam Al-Imrani, ada Rafi'i, ada Nawawi. Imam Nawawi, ada Rafi'i, ada siapa lagi? Al-Ujaili. Banyak. Oke, itu mereka termasuk siapa? Mujtahid fatwa. Yang masyhur siapa? Ya Nawawi, Rafi'i lah. Yang masyhur. Oke, pentolannya atau pentolannya. Pentolannya itu apa? Ketuanya. Nah, ketua mujtahid fatwa ini ya Rafi' Nawawi itulah. Dari banyak sebenarnya. Mujtahid fatwa itu banyak. Tetapi yang masyhur, yang paling dijadikan apa? Jadikan ketua dari segala ketua. Itu adalah Nawawi dan Rafi'i. Ini apa? Jadikan rujukan. Yaitu Nawawi dan Rafi'i di marhalah apa? Mujtahid muqayyad. Kemudian selanjutnya ada yang namanya apa? Ada yang namanya martabah an-nuzur. Nah, di sini sudah bukan mujtahid lagi bahasanya. Bahasanya sudah bukan mujtahid. Dah kelar dah selesai dah. Mujtahid sampai sini aja. Yang ke tobaqat yang selanjutnya dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya martabat an-nuzur fi tarjihi makhtalafa fihi syaikhain. Nah, orang ini itu mereka mengolah apa yang ditarjihkan oleh Rafi'i Nawawi. Oke, mereka mentarjih apa yang diolah oleh Nawawi dan Rafi'i. Di martabah yang kelima, di tobaqat yang kelima. Ya, di tabaqat yang kelima. Ini apa? Keluarlah Ibnu Rif'ah, keluarlah Imam Qomuli, adalah Subki, Ibnu Mulakin, kemudian ada Bulkini, ada Iraqi, Isnawi, Adzra'i. Inilah ulama-ulama, intinya ulama kurang 8 biasanya. Ulama-ulama yang datang setelah Nawawi Rafi'i. Mereka tugasnya apa? Mereka tugasnya mempertimbangkan pendapat Nawawi dan Rafi'i. Oke, mereka mempertimbangkan pendapat Nawawi dan Rafi'i. Ini tugas mereka. Jadi semakin matang
Oke, pendapat-pendapatnya semakin matang, semakin apa? Semakin matang tuh semakin matang. Nadj semakin matang. Yang sebelumnya bercecar, kemudian dikumpulkan oleh Nawawi Rafi'i, kemudian datanglah Nuzur untuk apa? Untuk mempertimbangkan kembali apa yang dipilih oleh Nawawi dan Rafi'i. Oke. Kemudian yang terakhir adalah datanglah martabah al-hafidh lil madhab. Maka hafidh lil madhab. Nah, ini martabah siapa? Ini adalah martabat mutaakhirin. Geng-gengnya Ibnu Hajar, geng-gengnya Khatib Syirbini, geng-gengnya Zakaria Al-Ansori, geng-gengnya Imam Syihabuddin Ar-Romli. Nah, ini geng-geng mereka. Syamsuddin Romli. Oke, ini adalah geng-geng siapa? Martabat Al-Hafidh lil Madhab. Oke, Sahibul Hawashi bahasanya. Sahibul Hawashi. Ini adalah geng-geng siapa? Itu adalah geng-geng terakhir yang mentahrir pendapat-pendapat madhab. Oke, mentahrir pendapat-pendapat madhab yang paling terakhir dalam mentahrir apa? Dalam pentahrir madhab Syafi'i. Nah, di sini itu sudah mulai bisa dimakan pendapatnya. Sudah mulai boleh dikonsumsi. Sudah boleh untuk kita siap jadi, siap kemas, siap didistribusikan. Paham tak? Siap, nah semuanya siap lah. Siap dari siang kemas, dari kemasan langsung tunai itu udah langsung masak dan langsung makan dah. Siap dibagikan, tak perlu pancing lagi, tak perlu dimasak lagi, dah dia siap semua. Ada dimasak semua oleh madzhabnya. Setiap tobakot itu mereka sudah andil, sudah melakukan tugas-tugas mereka masing-masing. Kita just makan aja. Okay. Nah, ini adalah martabah ahafidh lil madhab. Jadi martabah ahafidh lil madhab. Ini pembahasannya panjang sebenarnya. Pembahasan tobakot ini juga panjang. Ulama juga khilaf terhadap pembagian apa tobakot. Enggak dalam pembagian tobakot. Nah, tapi ini apa yang biasanya Habib sebut, yaitu ada 6 tobakot. Oke, 6 tobakot apa? 6 tobakot dalam madhab Syafi'i. Mujtahidin hanya 4. Itu mujtahid, tapi levelnya beda-beda. Nanti kelima dan keenam sudah bukan mujtahid. Mereka bagian apa? Mereka bagian menyaring, bagian memasakkan. Oke. Membumbui lah bahasanya, membumbui kalau ibarat makanan. Oke. Itu adalah tobakot asad di martabat al-hafidh lil madhab. Oke. Itu adalah tobakot al-fuqaha al-madhab. Nah, insya Allah sampai sini. Insya Allah muhadarah selanjutnya kita masuk ke ini mujtahid fatwa. Kan kita sudah bahas tuh mujtahid mustaqil. Ya, Imam Syafi'i itulah qadim jadid semua. Kemudian martabah mujtahid muntasib. Kita udah bahas Imam Muzani, mukhtasornya. Kemarin sebelumnya kita sudah bahas risalahnya. Kemudian background kitab itu apa, metode Imam Syafi'i dalam meriwayatkan seperti apa, metode penulisannya kita sudah bahas semua. Kemudian hari ini kita membahas tentang mujtahid muqayyad, geng-gengnya ashabil wujuh itu buatnya seperti apa, siapa itu ashabil wujuh itu apa. Kemudian kitab tadi Imam Nawawi, salah satu ulama yang paling banyak menyebutkan ashabil wujuh. Siapa saja kalau antum ingin mengetahui itu Imam Nawawi. Kemudian hukum ashabil wujuh itu. Wujuh masuk dalam madhab. Wajah-wajah apa? Termasuk pendapat dalam madhab. Diakui dalam madhab. Oke, insya Allah nanti selanjutnya martabat mujtahid fatwa. Fatwa kita bahas, martabatul nuzur kita bahas, martabatil hafidhil madhab kita bahas. Oke, kita bahas dari Nawawi, Rafi'i, kemudian sebab kenapa mereka menjadi ketua daripada mujtahidin di zaman itu. Kemudian kitab-kitab beliau dijadikan rujukan, kemudian kenapa boleh beliau berdua sampai datang selanjutnya. Oke, dan itu insya Allah menjadi akhir muhadharah. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.